Robert Huo. Novel Sang Milioner. Bab 191. Kaki Jaku Wesma sedikit gemetar. Dia hanya orang biasa saja. Beberapa tahun yang lalu saat pembongkaran rumah, dia mendapatkan subsidi besar dari pemerintah dan bisa membeli toko menghadap jalan sebesar 200 meter persegi. Tapi dia tidak memiliki otak berbisnis, dulu paling banyak hanya membuka sebuah supermarket kecil. Untuk menghasilkan uang, paling banyak hanya menaikkan uang sewa beberapa waktu sekali. Sekarang melihat Kristo Zhang yang terkenal, tentu saja dia sedikit takut. Jadi diejek orang pun, juga tidak berani melawan. Hanya berkata di dalam hati, sekarang adalah masyarakat hukum, mereka tidak akan berani melakukan apapun dan sebagainya untuk menenangkan dirinya. Kristo Zhang sudah terbiasa arogan, meminjam nama penjaga gerbang melakukan yang tidak bermoral. Restoran ini adalah investasi putranya, karena uang sewa lebih murah, merasa bisa menghasilkan banyak uang, seketika menginvestasikan 300.000 RMB lebih. Hasilnya putranya juga bukanlah orang yang dapat melakukan pekerjaan, jelas-jelas memiliki latar belakang yang sangat baik, namun tidak mengerti bagaimana menggunakannya baik-baik. Sebaliknya setiap hari hanya tahu bersikap arogan. Tidak peduli bertemu dengan siapapun pasti sangat angkuh, seakan orang lain berhutang padanya. Koki yang direkrut juga berdasarkan koneksi, kemampuan memasaknya sangat payah, kebersihan di dapur belakang juga tidak karuan. Tidak hanya satu tamu yang memakan lalat, rambut dan sebagainya di dalam makanan, membuat orang sangat jijik. Saat konsumen mengeluh, dia tetap sangat tidak peduli makan atau tidak, pokoknya tidak mungkin mengembalikan uang. Demi hal seperti ini, dia tidak sedikit bertengkar dengan orang lain, bahkan pernah dilaporkan. Namun orang yang datang mengurus hal ini kebanyakan tahu hubungan keluarga mereka dengan Profesor Jakob Zhao, jadi menutup sebelah mata, hanya menegur beberapa kata saja. Lama-kelamaan, dia tidak hanya tidak menerima pelajaran, sebaliknya lebih merasa dengan seperti ini dirinya terlihat lebih hebat. Ungkapan tamu adalah raja apanya, omong kosong. Aku tidak berhutang padamu. Bila ingin makan maka makan, tidak ingin makan maka pergi. Sangat menguasai kata-kata makian. 2 bulan pertama masih ada orang yang datang. 10 bulan selanjutnya, setiap hari selain orang buta yang ingin mencari makian, hanya tersisa tikus yang datang ke sini. Setelah setahun, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi, Kristo Zhang juga cukup marah, mana mungkin masih akan menyewa untuk tahun kedua. Sebenarnya 6 bulan sebelumnya, Jaku Wesma sudah ingin mereka pindah. Kedua ayah dan anak ini tidak bisa melakukan bisnis, tidak membicarakan membuat toko menjadi sangat kotor, di depan pintu bahkan hampir menjadi selokan yang bau. Di dalam ruangan penuh dengan asap, diasapi hingga sangat jelek. Bila menyewa beberapa waktu lagi, singkatnya akan menjadi tumpukan sampah. Jadi Jaku Wesma 2 bulan lebih awal dengan jelas mengatakan tahun depan tidak akan menyewakan pada mereka lagi. Kedua ayah dan anak itu juga tidak ingin menyewa, tapi mereka sudah terbiasa berbuat tidak masuk akal. Jadi mencari Jaku Wesma berkata bisa pindah lebih awal, tapi harus memberi diskon uang sewa. Kami sudah rugi seperti ini, karena menyewa tokomu jadi tidak mendapatkan uang sedikit pun. Apa masuk akal bila kamu tidak memberi diskon? Tahu kedua ayah dan anak ini memiliki sifat yang tidak masuk akal. Agar mereka pindah, Jaku Wesma langsung memberi diskon uang sewa setengah tahun. Awalnya sudah berjanji 2 hari ini mereka akan pergi. Siapa tahu hari ini menerima telepon dari agen. Berkata ada orang yang akan datang melihat toko, Jaku Wesma langsung bergegas mendesak mereka. Sampai di sini, juga tidak tahu apa yang salah dengan mereka, tiba-tiba berkata tidak jadi pindah, bahkan ingin Jaku Wesma memberi biaya pengoperan sebesar 200.000 RMB. Kalau tidak, jangan berpikir ingin menyewakan pada orang lain. Hal ini murni adalah ide buruk yang didengar Kristo Zhang dari orang lain. Sekarang bila ingin mengoper toko harus meminta biaya pengoperan, bagaimanapun daerah ini sebenarnya bagus, fasad tokonya juga besar, uang sewanya rendah, mungkin ada orang bodoh yang membiarkan mereka mendapatkan keuntungan. Kristo Zhang tidak terlalu mengerti prinsip lain, dia hanya tahu menipu uang orang adalah hal yang baik. Jadi, dia juga tidak memedulikan apakah masuk akal atau tidak menyuruh putranya melakukan seperti itu. Berbuat tidak masuk akal begitu lama, dia sangat mengetahui pertengkaran dan kerepotan yang mungkin akan terjadi di belakangnya. Dia selalu membawa beberapa orang berjalan-jalan di sekitar, bersiap-siap agar bisa langsung kembali membantu saat ada orang yang ingin membuat masalah datang. Kristo Zhang sama sekali tidak menganggap Jaku Wesma hanya seorang pemilik toko yang lugu saja, tidak berarti apa-apa. Setelah menerima telepon dari putranya, Marvis Zhang, Kristo Zhang segera membawa orang bergegas datang, bersiap memberi pelajaran pada pemilik toko yang naif ini. Tiba di sini, dia melihat Jaku Wesma, juga melihat agen yang ditahan oleh putranya, hanya saja Robert Huo sedang menilai-nilai toko, dia tidak langsung melihat wajahnya. Dia berjalan ke depan agen, Kristo Zhang menilai dari atas ke bawah, bertanya pada Marvis Zhang, putranya, apa dia juga mencari masalah? Bocah ini adalah seorang agen, tapi suka mencampuri urusan orang lain, jenis orang yang paling cocok untuk minta dipukul. Kata Marvis Zhang. Wajah agen menjadi pucat ketakutan, bergegas mengeluarkan senyum, Kak Kristo, aku. Siapa yang kamu panggil kakak? Apa mencoba memanfaatkan aku? Marvis Zhang sekarang lebih percaya diri, langsung menendangnya. Agen ditendang hingga mundur beberapa langkah, namun tidak berani marah. Dia hanya menahan amarah dan berkata, Paman Kristo. Kenapa, apa ayahmu lebih tua dariku? Tanya Kristo Zhang meliriknya. Agen kembali bergegas mengganti sebutan, Tuan Besar Kristo.
Kristo Zhang terkekeh, dia mengulurkan tangan menepuk-nepuk wajahnya, walaupun tidak begitu keras, namun tepukannya berbunyi keras. Lihat kamu begitu muda, kenapa bisa begitu bodoh? Apa ini hal yang bisa kamu urus? Iya, aku salah, tidak seharusnya aku. Sudahlah, pergi ke samping, nanti aku akan mencari perhitungan denganmu lagi. Kristo Zhang mengalihkan pandangan pada Jaku Wesma, berkata, kamu yang bermargama, sudah memberikan muka padamu kenapa masih tidak mau? Apa karena namaku, Kristo Zhang tidak terlalu berguna, atau kamu terlalu sombong, mengira dirimu hebat karena memiliki toko? Wajah Jaku Wesma tegang, tanpa sadar ingin mengatakan ucapan yang enak didengar, tapi bila berpikir kedua ayah dan anak yang tidak masuk akal ini, bila meminta maaf bagaimana bila memintanya memberikan biaya pengoperan? Saat ini, Marvis Zhang kembali menunjuk Robert Huo, berkata, dan juga bocah itu, datang menyewa toko, juga berani menyentuhku. Hehe, oh ya, aku lihat-lihat, orang bodoh seperti apa yang begitu hebat, apakah tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Bila Kristo Zhang tidak berbicara kasar, Robert Huo juga malas memedulikannya. Tapi dia berbicara begitu tidak enak didengar, membuat Robert Huo tidak bisa tidak berbalik. Saat melihat wajah Robert Huo, ucapan Kristo Zhang langsung berhenti. Dia tertegun di tempat bahkan langkahnya pun berhenti. Marvis Zhang masih belum menyadari keanehan, masih dengan ekspresinya yang angkuh menunjuk Robert Huo. Kamu, kemari, bukankah barusan berlaga sangat hebat? Ayo kemari biar aku lihat apa kamu masih hebat atau tidak. Beberapa orang yang datang bersama Kristo Zhang mengelilinginya sambil membawa tongkat pel, papan kayu dan lainnya. Bila orang biasa bertemu dengan perkelahian seperti ini, sudah ketakutan hingga ingin menelepon polisi. Sedangkan Robert Huo sebaliknya sangat tenang, tidak hanya tidak ada rasa takut, sebaliknya melihat Kristo Huo, dengan nada yang tenang berkata, apa kamu sedang bertanya padaku tahu atau tidak bagaimana menulis kata, mati? Ucapan ini, membuat Kristo Zhang gemetar, keringat dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dia masih ingat sampai sekarang tamparan yang diberikan oleh penjaga gerbang hari itu. Dia ingat lebih jelas, anak muda di depannya ini, adalah tamu terhormat Profesor Yakob Zhao. Bahkan kakek keduanya sangat segan padanya, aku pikir aku siapa? Saat datang, isi kepala Kristo Zhang dipenuhi pikiran bagaimana memberi pelajaran pada pemilik toko, memeras ratusan ribu RMB sebagai ganti rugi. Sekarang, dia sudah kebingungan, kenapa di sini bertemu dengan orang yang paling dia tidak ingin temui. Yang paling utama adalah, nada suara yang datar itu membawa ketidakpuasan dan rasa dingin. Membuat kedua kaki Kristo Zhang lemas. Sedangkan putranya sendiri, masih di sana berteriak padanya seperti orang bodoh. Semakin Marvis Zhang mengucapkan hal yang tidak enak didengar, semakin kepala Kristo Zhang ingin membeku. Bajingan, kamu hebat bukan? Apa merasa tidak dapat membereskanmu atau bagaimana? Salah satu orang yang ikut datang dengan Kristo Zhang menunjuk Robert Huo dengan tongkat pel di tangannya. Kristo Zhang dengan jelas melihat air kotor pada pel terciprat ke baju Robert Huo. Robert Huo juga merasakan, dia menunduk sedikit melihat air kotor di bajunya. Walaupun kepalanya hanya menunduk sedikit, namun membuat Kristo Zhang sangat ketakutan, jantungnya seperti akan berhenti. Tanpa berpikir panjang dia berlari menghampiri, dia mengambil tongkat pel dari temannya, memaki, bicara dengan siapa kamu? Tahu sopan santun tidak? Orang itu kebingungan dimaki, hatinya berpikir apakah penyakit glaukoma Kak Kristo kambuh jadi buta? Kalau tidak, kenapa memakinya? Beberapa orang di sebelahnya juga tidak mengerti. Selanjutnya, di bawah tatapan mereka yang terkejut, Kristo Zhang berlari kecil ke depan Robert Huo, mengangguk dan membungkuk, bahkan sengaja mengeluarkan tisu dari kantongnya, sambil mengelap air kotor di pakaian Robert Huo, sambil berkata dengan nada suara yang sangat merendah, Tuan Li, benar-benar minta maaf, aku bantu Anda mengelap bersih. Itu, kalau tidak aku belikan satu setel yang baru, benar-benar maaf. 192. Ayah kamu. Marvis Zhang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh ayahnya. Bukankah seharusnya sampai di hadapan orang itu, memberi tamparan padanya dulu, memakinya, lalu membuat pemilik toko mengeluarkan uang? Kenapa tiba-tiba memberikan perlakuan yang baik kepada orang yang datang untuk menyewa rumah itu? Tidak hanya Marvis Zhang dan yang lainnya yang bengong, bahkan agen yang berdiri di sampingnya membuka mulutnya. Mulutnya bisa dianggap tidak terlalu besar, kalau tidak dagunya akan jatuh ke bawah. Ada apa ini? Jika Kristo Zhang langsung menghampiri menamparkan seseorang, maka agen tidak merasa terkejut, namun dia mengelap air kotor dengan ekspresi menjilat, benar-benar di luar dugaan. Tidak perlu. Robert Huo menangkis tangan Kristo Zhang tanpa sungkan. Dia menunjuk restoran di sebelah, bertanya, apakah toko ini milikmu? Betul. Ah, bukan, putraku yang membukanya. Kata Kristo Zhang. Dia menoleh dan memaki Marvis Zhang. Kamu bajingan ini, masih tidak cepat kemari meminta maaf pada Tuan Li. Benar-benar bodoh. Marvis Zhang berjalan mendekat dengan penuh keraguan. Dengan ragu-ragu berkata, Li Tuan Li. Tergagap-gagap. Bicara saja tidak lancar, apa gunanya kamu? Kristo Zhang menamparkan bagian belakang kepalanya, membuat Marvis Zhang dipukul bingung. Sampai sekarang dia tidak mengerti, bagaimana ayahnya yang begitu arogan dan dominan bisa tiba-tiba begitu hormat pada orang muda yang tidak pernah dikenal ini. Robert Huo tahu yang Kristo Zhang takutkan bukanlah dia, melainkan Yakob Zhao. Untuk orang seperti ini, harus tetap bersikap tegas tidak bisa baik sedikit pun padanya.
Semakin kamu bersikap tegas, semakin dia menurut. Sebaliknya jika memperlakukannya dengan baik, kemungkinan akan mengundang orang jahat. Tidak peduli toko ini adalah milikmu atau milik putramu. Aku mendengar dari pemilik toko bahwa masa sewanya sudah berakhir. Aku berencana menyewa toko ini. Tidak tahu apakah bisa membuat putramu pindah. Pertanyaan Robert Wu membuat Kristo Zhang terkejut. Kemudian tanpa ragu-ragu mengangguk berkali-kali berkata, bisa, bagaimana tidak bisa? Tuan Li berkata, pindah, maka segera pindah. Kamu bocah tengik ini, masih tidak bergegas menelepon orang untuk memindahkan barang dan mengosongkan untuk Tuan Li. Marvis Zhang menyahut sebentar, baru mengeluarkan ponsel dan menelpon perusahaan jasa pindah rumah. Robert Wu menyapa Jaku Wesma dan berkata, masuk lihat-lihat tokonya dulu. Jaku Wesma tidak tahu latar belakang Robert Wu, namun orang yang bisa menaklukkan Kristo Zhang seperti ini pasti bukan orang biasa. Dia bergegas menganggukkan kepalanya, kemudian mengikuti Robert Wu dari belakang masuk ke dalam restoran. Sedangkan Marvis Zhang dengan cepat meletakkan ponselnya, bertanya, ayah, siapa orang ini? Ingat terakhir kali aku mengatakan kepadamu, aku bertemu dengan orang muda yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Profesor Jacob Zhao. Bahkan kakek keduamu memperlakukan dia dengan sangat sungkan. Mendengarnya, Marvis Zhang terkejut, kemudian menatap Robert Wu yang sudah masuk ke toko dengan tatapan kaget, ternyata dia. Kristo Zhang ditampar oleh penjaga gerbang karena perihal Robert Wu terakhir kali, bahkan karena masalah ini dia murung selama beberapa hari. Namun keduanya tahu, mereka bisa memiliki kedudukan di kota ini seperti ini bukan karena dirinya hebat, juga bukan karena orang lain tidak dapat membereskan berandal, melainkan karena mereka memiliki saudara yang menjadi penjaga gerbang Profesor Jacob Zhao. Sangat mudah untuk membereskan berandal, namun bila karena ini menyinggung profesor tua itu, maka terlalu tidak sepadan. Jadi ayah dan anak Kristo Zhang itu sangat anehnya hormat atau bisa dibilang segan pada orang yang memiliki hubungan dengan Profesor Jacob Zhao. Teringat barusan dia hampir memukul Robert Wu, hati Marvis Zhang menjadi takut seketika. Dia bergegas bertanya kepada ayahnya apakah akan menimbulkan masalah. Kristo Zhang marah dan menamparkan sekali lagi. Dia memaki berkata, dasar bajingan, kamu tidak melihat dengan jelas apakah dia adalah orang yang bisa kamu singgung. Nanti bila dia mengatakan hal yang buruk di hadapan kakek kedua, tidak perlu sampai hingga ke telinga. Profesor Zhao, kita berdua pasti akan sangat sial. Kalau begitu bagaimana? Marvis Zhang juga terkejut. Kristo Zhang berpikir sebentar, menggertakkan gigi berkata, bukankah tadi dia bilang ingin menyewa toko ini? Kamu cepat pindahkan barang-barang yang tidak berguna, barang-barang yang berharga, yang masih bisa ditinggalkan, berikan padanya sebagai hadiah. Itu tidak murah, kata Marvis Zhang. Tahu apa kamu? Bila barang-barang ini kita bawa dan jual ke tempat barang bekas bisa dijual dengan harga berapa? Jika dihitung, hanya bernilai 10.000 RMB atau kurang sedikit. Bila memberikan barang ini sebagai hadiah, bisa memiliki takdir yang baik dengan orang seperti ini. Apa kamu masih merasa rugi? Aku bilang kamu memiliki kepala yang besar, kenapa kecerdasanmu sepenuhnya mengikuti ibumu? Bila memiliki setengah kecerdasanku, hidupmu tidak perlu sampai seperti ini. Maki Kristo Zhang. Meskipun Marvis Zhang setuju dengan prinsip ini, namun untuk kalimat di belakang dia masih tetap tanpa sadar bergumam, hidupmu juga begitu saja. Saat ayah dan anak ini sedang berbicara di luar, Robert Wu sudah melihat perkiraan keadaan toko. Seperti yang dikatakan Jaku Wesma, kondisi tempat ini benar-benar dibuat menjadi buruk, sedikit pun tidak seperti restoran. Tetapi yang dilihat Robert Wu adalah tata letak toko, bagaimanapun dia akan merenovasi ulang setelah menyewanya. Struktur bangunannya bisa dibilang termasuk lumayan bagus. Berbagai infrastrukturnya juga cukup lengkap. Satu-satunya masalah yaitu gang di bagian belakang benar-benar sangat bau. Baunya bisa tercium langsung ke dalam ruangan. Meskipun bisnisnya nanti yang utama adalah pesan antar, tapi bagaimana jika ada konsumen yang ingin makan di restoran? Bagaimanapun juga harus menyiapkan beberapa meja dan kursi. Jadi bau ini masih menjadi masalah yang sangat penting, harus dibersihkan dengan baik. Jika tidak jangankan konsumen, para koki yang bekerja di sini juga akan merasa kesal. Pada dasarnya memenuhi persyaratanku, hanya saja harus meminta orang untuk membersihkan gang di belakang. Kata Robert Wu. Hati Jaku Wesma gembira mendengarnya, awalnya dia mengira toko sudah dibuat menjadi seperti itu. Robert Wu pasti tidak akan menyukainya, tidak ingin menyewa. Sekarang dia hanya berkata harus membersihkan gang belakang saja. Jaku Wesma mana mungkin keberatan. Dia segera menepuk dadanya mengisyaratkan akan segera memanggil orang untuk membersihkannya, menjamin sebelum matahari terbit besok pagi akan membuat gang belakang bersih. Sedangkan hal mengenai uang sewa, Robert Wu berencana untuk menandatangani kontrak selama 5 tahun terlebih dahulu, dan ini membuat Jaku Wesma semakin terkejut dan senang. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa uang sewa tahun pertama mendapat diskon 20%, namun hanya uang sewa di 4 tahun berikutnya saja, meskipun tidak naik harga, juga bisa mendapatkan ratusan ribu RMB. Selain itu dia bisa melihat Robert Wu adalah orang yang melakukan urusan besar, bahkan Kristo Zhang pun menjilatnya, baginya menyewakan tokonya pada orang seperti ini hanya ada keuntungan, tidak ada kerugian. Oleh sebab itu Jaku Wesma segera menurunkan harga sewa. Menyewakan pada Marvis Zhang, 1 bulannya disewakan seharga 15.000 RMB, sedangkan menyewakan kepada Robert Wu, 1 tahun hanya meminta 150.000 RMB, sama saja. Dengan memberi gratis 2 bulan uang sewa.
Robert Wu juga tidak berpura-pura mengalah berkata tidak perlu memberi diskon. Uang siapa yang datang dari terbawa angin. Jika bisa berhemat maka berhemat. Tidak perlu mempersulit diri dengan uang karena harga diri. Karena tidak ada agen, maka kontrak kedua orang tersebut harus dibuat oleh Robert Wu sendiri. Bagaimanapun sekarang Marvis Zhang masih belum pindah juga tidak terburu-buru. Keduanya berbicara dan mengobrol. Keluar dari toko, Kristo Zhang segera membawa Marvis Zhang untuk menyambutnya. Dengan wajah penuh senyum bertanya, bagaimana Tuan Li, apakah Anda puas dengan toko ini? Dari nada bicaranya, seolah-olah toko ini adalah miliknya. Meskipun Robert Wu tidak menyukai bajingan seperti ini, namun dia tahu prinsip lebih baik menyinggung orang besar daripada orang kecil. Dia berkata, lumayan, sudah berencana untuk membayar sewa, kapan kalian pindah? Segera pindah, sebelum matahari terbenam akan sudah selesai pindah. Kristo Zhang bertanya dengan menjilat, apakah Tuan Li menyewa toko untuk membuka restoran juga? Barang yang ada di dalam ini semuanya baru, Anda lihat apakah ada yang diperlukan? Anda tidak perlu membayar, hanya ingin berteman dengan Anda saja. Robert Wu menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu, aku sudah membeli barang yang aku perlukan, jadi kamu bisa pindahkan semua. Besok aku akan datang mengambil kunci. Jika ada barang yang belum dipindahkan, aku akan menyuruh pemulung untuk mengambilnya. Banyak barang di toko termasuk meja dan kursi, memang baru, hampir tidak pernah dipakai. Jika mengambil secara gratis, maka akan menghemat banyak uang. Namun ada beberapa uang yang Robert Wu bersedia untuk menghemat, seperti Jaku Wesma yang setiap tahun memberi diskon uang sewa 2 bulan padanya, dia akan menerima dengan senang hati. Namun ada beberapa uang yang Robert Wu tidak akan menghemat 1 sen pun. Kristo Zhang orang kecil seperti ini, Robert Wu menghormatinya namun tidak ingin terlalu dekat, tidak menyinggungmu, juga tidak akan memiliki hubungan sedikit pun denganmu. Jangankan hanya memberikan alat-alat makan, meskipun memberikan sebuah gunung emas pun, Robert Wu juga tidak ingin sedikit pun. Sikapnya yang terus terang membuat Kristo Zhang sedikit canggung, ingin memberi hadiah pun tidak bisa, sangat memalukan. Tapi dia juga tidak berani marah, hanya tertawa terkekeh berkata, baiklah, bila Tuan Li tidak mau, nanti aku akan menyuruh orang untuk memindahkannya. Jika nanti Tuan Li membutuhkan bantuan apapun, bisa menghubungiku kapan saja, aku jamin akan langsung datang. 193. Robert Wu dengan santainya, lalu menyuruh Jaku Wesma berencana mencari tempat percetakan untuk mendapatkan kontrak yang akan ditandatangani, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Kristo Zhang, Marvis Zhang dan lainnya tidak berani menghentikan mereka, jadi mereka hanya bisa melihat mereka pergi. Setelah mereka berjalan menjauh untuk jarak tertentu, Marvis Zhang bergumam tidak puas, siapa ini, diberi gratis saja tidak mau. Benar-benar omong kosong. Kristo Zhang menamparkan kepalanya lagi, berkata, saat kamu kembali untuk memindahkan barang, suruh orang memindahkannya hingga bersih. Jangan tinggalkan tumpukan sampah di sini pada akhirnya sampai membuat orang tidak senang. Sisi lain, Robert Wu sedang membawa Jaku Wesma untuk mencari tempat percetakan, dan perantara itu lari. Ketika Kristo Zhang datang untuk mencari kesalahannya, dia bisa lari sejauh yang dia bisa. Sekarang dia menyadari bahwa segala sesuatunya berbeda dari yang dia pikirkan. Dia bergegas kembali untuk mencoba menyanjungnya. Namun, tanpa Robert Wu berbicara, Jaku Wesma mencibir dan berkata, bukankah kamu berlari sangat cepat sekarang? Mengapa kamu kembali lagi? Apa yang Tuan Ma katakan, aku orang yang bukan apa-apa, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Tuan Li? Tuan Li memiliki kepercayaan diri, aku hanya perantara kecil. Perantara menyanjung Robert Wu, dan hendak memujinya. Robert Wu tidak tergerak, dia bahkan tidak repot-repot berbicara. Berpikir mencari agen ini untuk menyewa gedung perkantoran cukup bagus. Sepertinya dia benar-benar berlebihan. Perantara tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang memperhatikan. Mungkin dia merasa malu dan mengubah topik atas inisiatifnya sendiri. Tuan Li sepertinya baru saja mengunjungi toko itu. Apakah menurutmu itu cukup bagus? Melihat kalian pergi bersama, mungkin sudah hampir selesai mendiskusikannya. Tanya agen itu. Jaku Wesma sedikit tidak sabar, dan berkata, apa kamu tidak merasa menyebalkan? Minggir sana, jangan menghalangi. Begini aku tidak ingin mempersulit kalian. Jika kalian sudah bernegosiasi, kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Begini aku sudah cetak kontraknya. Agen tersebut dengan cepat mengeluarkan 3 kontrak dari kantong dan mendekati. Jaku Wesma tidak menjawab tetapi memandang Robert Wu. Dan Robert Wu bahkan tidak berencana untuk menerima kontrak ini. Dia melihat ke perantara dan berkata, aku akan mencetak kontraknya sendiri, jadi tidak akan merepotkanmu. Perantara juga tahu bahwa perilakunya barusan tidak menyenangkan, dan dengan memalukan menarik kembali kontraknya, tetapi mengertakkan gigi, dia masih mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan, biaya perantara. Menurut pemikirannya, hanya setengah dari biaya perantara yang akan baik-baik saja, lagi pula apa yang dia lakukan kurang tepat. Bagaimana kamu bisa meninggalkan pelanggan dan melarikan diri sendirian pada saat kritis? Tapi Robert Wu adalah orang yang sangat berprinsip. Jika melarikan diri, jangan kembali. Ketika kembali, aku tidak akan mengenalmu lagi. Oleh karena itu, dengan lugas dia berkata, aku sudah bilang kalau kamu pergi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, termasuk sewa rumah. Kalau tidak ada masalah lain, kami punya urusan lain, jadi harus pergi duluan. Setelah berkata, Robert Wu dan Jaku Wesma langsung pergi.
Agen itu ragu-ragu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak berani menarik dan menyeretnya. Biasanya ketika menemui hal-hal seperti itu, dia bertekad untuk menghentikan orang. Bagaimanapun, rumah juga diperkenalkan oleh kita, jadi kita harus memberikannya sedikit. Namun Robert Wu bahkan bisa membuat Kristo Zhang pingsan, ia tidak berani memprovokasi Kristo Zhang. Untuk toko seluas 200 meter persegi, komisi perantara biasanya adalah sewa 1 bulan, yaitu 16.000 RMB. Melihat punggung Robert Wu dan Jaku Wesma, agen itu sangat kesal, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bagi Robert Wu, kejadian ini hanyalah sebuah episode dalam hidupnya, dan dia sama sekali tidak peduli. Apa yang dipikirkan agen tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia terlalu malas untuk mempertimbangkannya. Segera setelah itu, Robert Wu datang ke toko percetakan, mengunduh template kontrak, dan mencetak 2 salinan setelah melakukan sedikit perbaikan. Lihat dulu, jika tidak ada yang salah, kamu bisa menandatangani dan mencap sidik jarinya, kata Robert Wu. Jaku Wesma mengambilnya dan tidak melihatnya. Dia hanya mengambil penanya dan menandatanganinya. Aku tentu saja yakin dengan semua yang Tuan Li kerjakan. Tidak perlu dilihat lagi, agar tidak menunda waktumu. Menandatangani dengan cepat, dan mencap sidik jari merah. Jaku Wesma memberikan kontrak kepada Robert Wu dan berkata, terima kasih, Tuan Li. Jika kamu tidak datang untuk menyewa rumah, aku tidak tahu berapa lama masalah itu akan berlangsung. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan, dan kamu bisa memilih lokasinya sesuka hati. Robert Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada hal lain yang harus kulakukan, lain kali saja. Meskipun Jaku Wesma adalah orang biasa yang tidak memiliki kemampuan yang hebat, ia dapat tetap berpegang pada pendapatnya sendiri di bawah ancaman Kristo Zhang, yang dianggap memenuhi persyaratan Robert Wu. Selain itu, dalam 5 tahun ke depan, harus bekerja di rumah seseorang. Tidak ada salahnya menjaga hubungan yang lebih baik. Setelah itu, Robert Wu tidak pulang, tetapi pergi ke perusahaan dekorasi. Toko itu dikacaukan oleh Marvis Zhang, dan berbagai area fungsional tidak sama seperti yang diharapkan Robert Wu dan harus direnovasi. Setelah berbicara dengan perusahaan dekorasi sebentar, untuk memastikan perancang memahami permintaannya, Robert Wu pergi. Penyajian khusus hanya dapat dimulai setelah orang-orang dari perusahaan dekorasi pergi ke Jaku Wesma untuk mengukur ruangan, dan gambar dapat dibuat lusa. Mempertimbangkan hal-hal yang mendesak, Robert Wu secara khusus menjelaskan kepada perusahaan ini. Dari menggambar hingga selesai, dalam 1 minggu. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda gunakan atau bagaimana Anda melakukannya, selama pekerjaan itu dapat diselesaikan tepat waktu, uang bukanlah masalah. Begitu dia keluar dari perusahaan dekorasi, Robert Wu menerima telepon dari Sea Mustang. Di telepon, suara Sea Mustang sangat berat, Profesor mengalami kecelakaan, aku harap kamu bisa datang ke rumah sakit secepatnya. Ada apa? Tanya Robert Wu. Sea Mustang secara singkat berbicara tentang masalah tersebut, dan Robert Wu mengetahui bahwa rumah Jacob Zhao terbakar karena medan di sana lebih rumit, lorong-lorongnya panjang dan sempit, dan sebuah sepeda roda 3 diparkir di pinggir jalan, yang menyulitkan truk pemadam kebakaran untuk lewat. Saat mobil pemadam kebakaran tiba di tempat itu dengan susah payah, rumah sudah terbakar. Langit penuh api, dan separuh langit berwarna merah. Untunglah Jacob Zhao diselamatkan oleh Sea Mustang tepat pada waktunya. Meski lengan dan kakinya terbakar, namun nyawanya tidak terancam. Namun, lukisan antik tetap disimpan di dalam rumah, dan semuanya hangus terbakar. Hilangnya hal-hal ini saja dapat diperkirakan setidaknya ratusan juta RMB. Untungnya, beberapa barang antik yang lebih berharga dipesan untuk disumbangkan ke museum besar secara gratis dan dia menyimpannya di brankas bank. Jika tidak, ini akan menjadi kerugian paling menyakitkan di bidang barang antik dalam sejarah domestik modern. Profesor tua itu sekarang sedang dirawat di rumah sakit, bisa jadi rumah dan kumpulan hasil kerja kerasnya telah rusak, membuatnya terlihat sangat buruk. Robert Wu terkejut. Tanpa sepatah kata pun, menutup telepon dan bergegas ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, pintu masuk bagian rawat inap penuh dengan kendaraan berbagai warna, dan pengemudi berjas sedang merokok dan mengobrol di sana. Setelah Robert Wu naik ke atas, dia keluar dari pintu lift dan melihat koridor itu juga penuh dengan orang. Orang-orang ini semua berpakaian sangat formal, semuanya sangat mengesankan, dan mereka tentu bukan orang biasa. Robert Wu hendak berjalan, tetapi dihentikan oleh seseorang yang mengulurkan tangannya, dilarang lewat sini, silakan jalan dari tempat lain. Robert Wu memandang pria itu, dan secara kasar menilai bahwa dia adalah seorang pengawal, dan berkata, aku kenal Profesor Zhao dan aku datang untuk melihat keadaannya. Mendengar ini, semua orang di dekatnya menoleh dan melihat ke arahnya. Jacob Zhao ingin mencari murid terakhir dan mendapat warisan, ada banyak rumor, apakah dia mengakuinya atau tidak, semua orang bersikeras bahwa ketika dia meninggal akan selalu ada seseorang yang mewarisi warisan. Jadi, ketika sesuatu terjadi pada Jacob Zhao, sekelompok orang datang ke sana untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Bagi mereka, setiap orang yang datang ke rumah sakit hari ini adalah pesaing, jadi sudah sewajarnya mereka harus lebih memperhatikan. Sesama pesaing ini kurang lebih saling mengenal, tapi tak ada satupun yang mengenal siapa Robert Wu. 194. Selain itu, pakaiannya sangat biasa, dan banyak orang memiliki pandangan menghina, mengira ini adalah pejalan kaki yang ingin ikut keramaian, atau reporter yang ingin menggali informasi. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu mengenal Profesor Zhao? Tanya orang yang menghalangi jalan.
Robert Huo kaget saat ditanya, bagaimana membuktikannya? Apakah hal seperti ini masih perlu pembuktian? Meskipun permintaan pihak lain tidak masuk akal, Robert Huo tidak marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Sea Mustang. Aku ada di luar ruang rawat, tetapi seseorang menghentikanku. Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana, jawab Sea Mustang. Tidak butuh waktu lama. Sea Mustang berjalan mendekat, dan di sepanjang jalan, banyak orang menghentikannya dan bertanya tentang Yakob Zhao. Sea Mustang dengan santai mengucapkan beberapa kata, menunjukkan bahwa profesor dalam kondisi baik dan tidak perlu khawatir. Saat berjalan ke Robert Huo, Sea Mustang berkata, ikut denganku. Orang yang menghentikan Robert Huo barusan tidak menghentikannya, dan salah satu orang yang berdiri di sampingnya bertanya, Seamus, siapa ini? Dia adalah kenalan akhir tahun yang ditemui profesor di toko buku, Tuan Shaun Li, jawab Sea Mustang. Halo Tuan Li, maaf atas ketidaksopananku, boleh tahu di mana Tuan Li bekerja? Pria itu mengulurkan tangan dan bertanya. Atas dasar kesopanan, Robert Huo berjabat tangan dengannya dan menjawab, di cabang perusahaan keluarga Ji. Keluarga Ji. Mendengar jawaban ini, beberapa orang di sekitar kehilangan minat. Keluarga Ji bisa dibilang sebagai salah satu keluarga besar di China. Tapi ini bukan yang terbaik, bahkan level menengah pun tidak termasuk. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada kekurangan kekuatan yang lebih kuat dari keluarga Ji. Adapun Sea Mustang mengatakan bahwa dia bertemu Yakob Zhao di toko buku, mereka tidak perlu mempertanyakan. Yakob Zhao selalu kurang memperhatikan latar belakang keluarga, dia bisa berbicara dengan para bangsawan dan pembersih, tidak jarang orang yang menjual bunga dan pemangkas rumput diundang ke rumah untuk makan malam. Sebagian besar orang yang datang mengunjungi Yakob Zhao adalah orang yang kuat dan berkuasa. Dalam keadaan normal, orang setingkat Robert Huo tidak memenuhi syarat untuk masuk ke ruang rawat. Rasanya seperti dihentikan oleh seseorang barusan, jika Sea Mustang tidak datang untuk membawanya, dia hanya bisa berdiri. Dengan Sea Mustang, Robert Huo datang keluar bangsal. Sea Mustang tidak mengizinkannya masuk tetapi berkata, Profesor sedang berbicara dengan orang-orang di dalam, tunggu sebentar dan masuk nanti. Robert Huo mengangguk dan berdiri di depan pintu ruang rawat menunggu dengan tenang. Beberapa orang yang juga menunggu di sampingnya menatapnya dengan rasa ingin tahu, lalu berinisiatif untuk berjabat tangan, dan menanyai identitasnya. Setelah mengetahui bahwa Robert Huo hanyalah asisten di cabang Ji, dan setelah bertemu Yakob Zhao di toko buku, mereka juga langsung kehilangan minat. Tidak semua orang yang mengenal Yakob Zhao layak mendapatkan persahabatan mereka. Robert Huo tidak peduli dengan situasi ini, dia datang ke sini karena Yakob Zhao, bukan karena orang lain. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Kali ini, terjadi pertengkaran di bangsal. Guru, kamu benar-benar semakin berpikir tidak jelas seiring bertambahnya usia, kenapa tidak disumbangkan ke museum? Kenapa disimpan sendiri? Ya, semua itu adalah kerja keras hidupmu, dan nilainya sangat tinggi. Sumbangkan saja ke museum, tapi sekarang semuanya sudah hilang. Robert Huo dan yang lainnya tanpa sadar melihat ke dalam melalui jendela kaca kecil dari pintu ruang rawat, dan melihat 4 atau 5 orang berdiri di depan tempat tidur, berdebat dengan Yakob Zhao. Tidak perlu bertanya kepada siapapun, Robert Huo juga mengetahui identitas orang-orang itu. Dari kiri ke kanan, nama mereka, Marco Seng, Joel Miao, Denzel Si, Harvey Deng. Mereka berempat adalah murid Yakob Zhao, dan mereka termasuk yang teratas. Berbagai industri dan bidang kurang lebih ada. Jaringan kontak Yakob Zhao adalah yang paling penting di antara keempatnya, jadi mereka juga orang-orang yang cukup berkedudukan. Awalnya mengira itu akan menjadi gambaran hangat tentang hubungan antara guru dan murid, yang tahu itu baru terjadi lebih dari 10 menit sebelum berdebat. Mendengar ini, maksud dari ini seharusnya terkait dengan barang-barang antik yang dikumpulkan oleh Yakob Zhao. Joel Miao, yang berambut panjang, berkata, Guru, kamu meminta kami membantu membangun kembali rumah. Sebenarnya, meskipun kami tidak mengambil sepeser pun, kami harus membantu. Tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa seorang pria mencintai uang dan mengambil uang. Ada cara untuk mengatakan bahwa sebagian dari uang kami tidak benar, sepertinya ini terlalu berlebihan. Karena kamu mengira kami menghasilkan uang yang tidak benar, mengapa kamu masih meminta bantuan kami? Yakob Zhao berbaring di ranjang dan ada perban yang terbalun di lengan dan kakinya, wajahnya terlihat pucat, dia menegakkan tubuh, ekspresinya tak berdaya, dan dia sedikit marah, aku mengajari kalian prinsip-prinsip kehidupan, kalian dapat menghasilkan uang. Tetapi kalian tidak dapat mengabaikan hati nurani hanya untuk menghasilkan uang. Guru, aku tidak bisa mendengarkan lagi apa yang kamu katakan. Apa itu menghasilkan uang dengan hati nurani? Sejujurnya, kamu adalah seorang guru saat itu. Meskipun kamu memiliki warisan dari leluhur, semuanya sudah mati. Bisakah kamu membeli begitu banyak barang antik dengan gaji mengajar? Ini bukan karena kami semua tahu kamu menyukai barang-barang ini. Jadi kami akan memberikan 2 jenis barang antik itu selama liburan. Kamu bisa menggunakan reputasimu untuk membeli tinggi dan menjual rendah. Ini hanya sebagai imbalan untuk bisnis keluarga yang besar. Kamu sendiri tidak memiliki anak dan ada sesuatu yang kami lakukan di hari biasa. Sekarang mengatakan bahwa kami menghasilkan uang tanpa hati nurani. Yang berbicara kali ini adalah Denzel Si, bos sebuah perusahaan besar milik negara, yang juga merupakan yang tertua dari 4 bersaudara. Usianya sudah 60 tahun dan mendekati usia pensiun. Dia biasanya berbicara dengan sangat ramah. Sekarang dia sangat marah, merasa apa yang dikatakan Yakob Zhao agak terlalu kasar.
Oke, menurut kalian apakah rumah dan barang antikku dibakar bersih, dan barang-barang lain harus disumbangkan ke museum, dan aku meminta kalian untuk membantu membangun kembali rumah, apakah kalian merasa tidak senang? Aku tidak percaya. Tanpa kalian, aku tidak dapat menemukan seseorang untuk meminjam uang untuk membangun rumah. Yakob Zhao dengan marah menepuk tempat tidur, berteriak, Sea Mustang. Sea Mustang, cepat masuk dan usir mereka semua keluar dari sini. Sea Mustang kemudian membuka pintu dan berkata kepada Denzel Si, kalian harus pergi dulu. Pergi ya pergi. Joel Miao sangat tidak puas dan pergi duluan. Dia membuka pintu ruang rawat dengan sangat keras, sehingga pintunya langsung menabrak dinding dan mengeluarkan suara keras. Ini langsung menarik lebih banyak perhatian orang. Kemudian, Denzel Si dan lainnya juga pergi satu persatu. Harvey Deng, yang tampak gemuk, menghela napas pada Yakob Zhao. Guru, mengapa kamu melakukan ini? Sebenarnya, mereka tidak mau banyak, seperti Joel Miao. Dia hanya suka batu tintamu dari dinasti Song. Ini bukan peninggalan budaya yang sangat berharga. Apa ruginya jika kamu memberikannya padanya? Keluar dari sini. Yakob Zhao dengan marah mengambil bantal dan membantingnya, sambil mengutuk, bahkan jika aku menghancurkan semua benda itu, aku tidak akan memberikan kalian satu pun. Cepat pergi dari sini. Harvey Deng juga sangat marah, lalu berjalan keluar dari bangsal. Tiga lainnya sudah keluar, dan seseorang yang akrab satu sama lain di jalan bertanya dengan bingung, Ketua Si, ada apa? Kenapa kamu beribut dengan Tuan Zhao? Denzel Si berkata dengan tatapan muram, bukankah rumah guru sudah terbakar? Dia ingin kita membantu membangunnya kembali. Joel Miao berkata bahwa uang yang dipinjam tidak dihitung, selama gurunya bersedia memberinya batu tinta dinasti Song yang telah dikoleksinya. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Batu tinta dinasti Song hanya berharga 1 atau 2 juta RMB, tapi apa rumah guru bisa dibangun dengan 1 atau 2 juta? Tapi guru langsung berkata bahwa uang yang kami hasilkan adalah uang kotor. Menurut kalian, perkataan apa ini? Kami baik-baik mau membantunya, tapi dia berkata seperti ini pada kami. 195. Joel Miao menoleh ke belakang dan berkata, oke, apa yang bisa aku katakan? Karena kalian pikir kita telah kehilangan seseorang darinya, maka baiklah, di masa depan, dia akan berjalan di jalannya sendiri. Jangan katakan aku tidak menghormati guru. Di ruang rawat, teriakan marah Yakob Zhao keluar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian semua pikirkan. Kalian semua menginginkan uangku. Hati nurani kalian sudah dimakan oleh anjing. Wajah marah Joel Miao memuram, dan dia berteriak ke ruang rawat. Kamu benar, aku sangat tidak berbudi. Ketika aku masih sekolah, bukankah kamu hanya mengatakan bahwa aku pasti akan baik-baik saja di masa depan, lalu sekarang mengatakan aku hanyalah sampah? Kedepannya, aku tidak akan bertanya apapun tentangmu. Siapa yang berani datang kepadaku karena kamu? Aku akan memalingkan wajahku dengannya. Setelah berkata, Joel Miao berbalik untuk pergi. Marco Sang mengikuti dan berteriak, Joel, Joel. Harvey Deng mengikuti dan berkata, apa yang harus dibujuk? Bukannya kita tidak menghormati guru, tetapi guru sendiri tidak menginginkan penghormatan ini. Beberapa dari kita dianggap karakter yang layak, dan dimarahi di depan banyak orang. Jangankan Joel, aku juga memiliki pemikiran yang sama. Kedepannya, jalani hidup masing-masing. Setelah itu, Harvey Deng pergi dengan marah, dan Denzel Si juga pergi. Seseorang menarik Marco Sang dan bertanya, Senior Sang, kamu benar-benar tidak peduli dengan guru? Marco Sang menghela napas dan berkata, bukan karena kami tidak ingin memperdulikan ini, tetapi kami tidak dapat memperdulikannya. Jika kami memperdulikannya, itu berarti kami menghargai uangnya. Bagaimana kami dapat mengaturnya? Oke, meskipun kami kehilangan beberapa, guru akan tetap memiliki kalian. Ke depan, lebih perhatian dengan guru, kami tidak akan ikut campur tangan lagi. Setelah Marco Sang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yang lain saling memandang, wajah mereka penuh keterkejutan. Jika keempat orang ini tidak lagi peduli dengan Yakob Zhao, siapa yang akan peduli? Dengan kata lain, siapa yang berani memperdulikan? Semua orang saling memandang, beberapa berbisik tetapi lebih banyak orang diam dengan ekspresi bingung. Robert Huo juga diam. Dia berdiri di depan pintu, menatap Yakob Zhao yang ditenangkan oleh Sea Mustang di dalam. Profesor tua itu sangat marah sehingga dia mulai mengucapkan kata-kata makian, koleksi antiknya dihancurkan, dan beberapa murid terpenting mulai tidak patuh, sehingga sulit baginya untuk menerima kenyataan yang begitu menyedihkan. Saat ini, satu orang berjalan ke pintu bangsal dan berkata, Profesor, perusahaan tiba-tiba ada masalah mendesak, aku harus kembali untuk mengurusnya, jadi aku akan pergi dulu, aku akan datang menemuimu setelah aku selesai mengurus urusan perusahaan. Yakob Zhao sedang marah, dan berkata dengan tidak nyaman, pergi sana, pergi ya pergi saja, tidak perlu berpura-pura di depanku. Pria itu terkekeh dan mengucapkan beberapa kata sopan sebelum pergi. Segera orang-orang datang untuk mengucapkan selamat tinggal satu persatu, dan dalam 1 jam, setidaknya ada belasan orang pergi. Meski demikian, masih banyak yang menunggu di koridor. Robert Huo juga tinggal di sana. Dia telah memperhatikan hal-hal di dalam. Setelah pertemuan, ketika Sea Mustang keluar, Robert Huo bertanya, apakah suasana hati profesor sudah lebih baik? Tidak terlalu baik, masih marah. Emosinya begini, kelihatannya damai, tapi sebenarnya cukup keras kepala. Kata Sea Mustang, bolehkah aku masuk dan menemuinya sekarang? Robert Huo bertanya lagi. Sea Mustang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir tidak bisa.
Profesor itu sangat marah sehingga dia ingin mengangkat meja. Jika kamu masuk, dia mungkin tidak akan berkata apa-apa. Jika tidak, sebaiknya kamu datang besok. Setelah itu, Sea Mustang bertepuk tangan lagi dan berkata kepada orang-orang di koridor. Profesor berkata, tidak perlu menjenguk hari ini. Jika tidak ada yang sangat penting, silakan kembali dulu. Robert Huo melihat situasi di dalam lagi. Yakob Zhao mengambil remote dan membantingnya ke dinding. Banyak orang yang menyaksikan ini menggelengkan kepala. Bisa membuat Profesor Sastra begitu marah, sepertinya yang terjadi hari ini. Pukulan baginya sangat hebat. Kembalilah dulu, aku akan menjaganya di sini. Tidak ada apa-apa. Kata Sea Mustang pada Robert Huo lagi. Robert Huo berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, ya, kamu ada nomor teleponku. Jika memerlukan bantuan, silakan hubungi aku kapan saja. Ya, jawab Sea Mustang. Yakob, ini Soundly. Karena suasana hatimu sedang buruk hari ini, aku akan pergi lebih dulu dan menemuimu besok, kata Robert Huo. Semuanya sungguh tidak tulus, tidak ada yang baik. Suara dari ruang rawat, membuat Sea Mustang menunjukkan ekspresi tak berdaya. Robert Huo tahu bahwa ia sedang tidak enak badan, maka ia mengangguk dan memberi isyarat, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah, Natalie Ning belum kembali. Robert Huo berpikir sejenak dan pergi ke pasar sayur untuk membeli darah dan bahan-bahan bergizi, dan berencana membuat sesuatu untuk dimakan untuk Yakob Zhao besok. Orang tua itu selalu menanam sayurannya sendiri dan makan sendiri, dan dia mungkin tidak terbiasa dengan makanan rumah sakit. Setelah rumahnya terbakar, lahan sayur yang digarapnya dengan susah payah juga hilang. Dalam pandangan Robert Huo, yang paling melanda Yakob Zhao bukanlah hilangnya koleksi dan barang antiknya, atau kehilangan murid hebatnya, tetapi hilangnya ladang sayuran yang menjadi sumber nafkahnya untuk hidupnya. Sementara Robert Huo sibuk memasak, Joel Miao dan Marco Sang juga berkumpul di kamar presidensial sebuah hotel bintang 5 di kota itu. Hanya ada 4 orang di tempat itu, dan bahkan sekretarisnya pun diusir. Setelah menutup pintu, Joel Miao menggigil, dan berkata kepada Marco Sang, apa aku berlebihan? Guru tidak akan menghajarku, kan? Ketika dia masih kuliah, dia dipukuli di telapak tangannya oleh Yakob Zhao. Seorang pria muda berusia 20-an. Joel Miao akan mengingat ini sepanjang hidupnya karena dipukuli seperti anak kecil. Karena dia tahu bahwa Yakob Zhao benar-benar memperlakukan mereka seperti anak-anaknya sendiri, dan dia enggan untuk memarahi mereka dan memukul mereka dengan keras. Marco Sang menuangkan segelas anggur merah dan menyerahkannya kepadanya, berkata, jangan khawatir, berdasarkan apa yang aku ketahui tentang guru, dia hanya akan memujimu karena bertindak baik, tapi kamu tadi memang keterlaluan. Tapi itu tidak semuanya dari hati, kan? Hei, Joel Miao mengambil anggur merah dan meminumnya dalam satu tegukan, lalu berkata, kalau nanti guru sampai percaya dengan perkataanmu. Lihat bagaimana aku membereskanmu. Denzel Si adalah yang tertua dari 4 bersaudara. Dia menutup tirai dengan sangat hati-hati, lalu berjalan mendekat dan berkata, jangan ceroboh tentang ini. Guru berakting, tetapi bahkan rumah terbakar. Kalau sampai orang-orang membongkar panggung sebelumnya, dan semua usaha sia-sia. Ya, pertengkaran antara Yakob Zhao dan beberapa orang ini hanyalah akting semata. Dunia luar bukanlah rumor, atau karena rumor tersebut telah menyebar terlalu lama dan terlalu luas membuat Yakob Zhao mempercayainya. Dia benar-benar ingin mencari murid terakhir untuk mewarisi semua yang dia miliki. Pengetahuannya, warisannya, jaringan kontaknya. Di antara hal-hal tersebut, yang disebut pusaka adalah nilai yang paling rendah. Mengetahui bahwa dunia ini serakah, Yakob Zhao memilih cara yang sangat tidak bisa dipahami. Dia menyalakan api, membakar rumah leluhurnya, dan melemparkan beberapa buku antik asli dan palsu ke sana, menciptakan kebohongan kerugian besar. Ketika Denzel Si berempat tiba, mereka bertengkar hebat tentang masalah ini, yang membuat orang berpikir bahwa mereka bertengkar. Ini baru permulaan. Menurut ide Yakob Zhao, dia masih perlu diyakinkan dari tindakannya sendiri dan Denzel Si dan orang lain dalam kehidupannya yang biasa. Tidak terlalu sulit untuk melakukan ini, selama Yakob Zhao membuat hidupnya sengsara, dan Denzel Si dan yang lainnya tidak membantu, mereka hanya perlu mengucapkan beberapa kata dingin. Kedengarannya sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu membutuhkan Yakob Zhao untuk dapat menanggung kesulitan, karena ini adalah trik pahit itu sendiri. 196. Penampilan Marco Sang dan yang lainnya di rumah sakit telah meyakinkan banyak orang bahwa itu benar, tetapi lebih banyak orang masih merasa bahwa guru dan murid mereka tidak akan terlalu kaku. Tidak apa-apa bertengkar, akan selalu ada cara baik kan? Karena itu, banyak orang masih berkunjung keesokan harinya, termasuk Robert Huo. Ternyata ketika dia tiba di rumah sakit, Yakob Zhao telah keluar dari rumah sakit pada pagi hari dan tidak tahu kemana dia pergi. Setelah melihat ini, banyak orang sangat kecewa. Robert Huo tidak merasa kecewa. Kepada profesor tua ini, dia lebih menghormati, daripada mencoba menggunakan dia untuk mencapai tujuan apapun. Mungkin ada ide lain, tapi Robert Huo hanya akan melakukannya sesuai dengan situasinya, bukan sengaja. Di matanya, jika ingin sukses dalam segala hal, harus mengambil kekuatan sendiri sebagai leading factor. Jika tidak, bahkan jika berhasil, mungkin akan ditahan oleh orang lain. Hanya sumber daya jaringan pribadi Yakob Zhao yang benar-benar dapat menghemat banyak usaha Robert Huo. Sekarang profesor tua itu sudah terbenam. Tentu akan sangat disayangkan. 2 hari kemudian, Robert Huo mengetahui dari berita bahwa Yakob Zhao telah menyumbangkan semua barang antik ke museum-museum besar.
Ketika wartawan pergi untuk wawancara, lelaki tua itu berdiri di depan rumah yang baru saja dibeli, bermain dengan bunga dan tanaman. Rumah baru Yakob Zhao terletak di wilayah barat laut, tidak jelas juga apakah itu kebetulan atau disengaja, kebetulan berada di komunitas yang sama dengan Robert Huo, dan bangunannya bersebelahan dengannya. Yang dibelinya ada di lantai 1, dan ada kolam bunga kecil di pintunya, kurang dari 5 meter persegi kalau penuh, tidak seberapa dibandingkan dengan kebun sayur seluas ratusan meter persegi di rumah leluhur aslinya. Lingkungan yang sepi membuat orang merasa malu. Yakob Zhao, yang dulu sangat sombong, akan hidup di tempat seperti itu suatu hari nanti. Pada saat yang sama, ada gosip bahwa Joel Miao sangat marah setelah mengetahui bahwa gurunya benar-benar telah menyumbangkan semua barang antik ke museum. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, semua orang tahu bahwa dia marah pada kerja kerasnya begitu lama, tetapi dia sibuk bekerja dengan sia-sia. Untuk orang-orang seperti Joel Miao, tidak perlu bergantung pada Yakob Zhao untuk koneksi pribadi, karena dia sendiri adalah orang penting dalam jaringan besar ini. Apa yang benar-benar dia hargai tidak lebih dari buku antik yang tak ternilai harganya. Di rumah sakit, bertengkar dengan Yakob Zhao tentang batu tinta dinasti Song. Sekarang marah, tidak ada yang merasa terkejut. Dari segi etika, perilaku Joel Miao patut dikecam. Kamu bukan putra Yakob Zhao. Bahkan jika dia melakukan banyak hal untuknya, akan lebih baik jika orang-orang memberimu barang antik, dan kamu tidak bisa mengatakan apa-apa jika tidak. Terlalu memalukan untuk jatuh karena beberapa barang antik sekarang. Namun, tidak hanya Joel Miao, Marco Sang, Denzel Si, Del, tetapi juga menyimpan semuanya. Setelah Yakob Zhao menyumbangkan barang antik, mereka tidak pernah muncul lagi, yang membuat orang tidak berani mengucapkan kata-kata kutukan. Gengsi Yakob Zhao tinggi, tapi dia sudah tua, dan Joel Miao dan yang lainnya masih berada di puncak. Dalam beberapa dekade mendatang, jika keempat orang ini tidak meninggal dini karena kecelakaan, maka setiap orang harus melihat wajah mereka dan melakukan sesuatu. Natalie Ning juga melihat berita itu dan berkata dengan emosi, aku tidak menyangka Profesor Zhao bisa menjadi begitu sengsara ketika dia tua. Bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengannya sebelumnya? Bagaimana kalau kita pergi mengunjunginya? Robert Huo tidak berkeberatan, tidak apa-apa untuk mengunjunginya. Tapi sekarang tidak bisa, Robert Huo telah mengunjungi pertanian yang dibantu oleh Alex Liao. Mereka memiliki semua jenis sayuran dan daging, dan kualitasnya sangat bagus. Dalam hal harga, mengingat wajah Alex Liao, dia tentu saja menegosiasikan harga minimum. Ini lebih murah daripada orang biasa pergi ke pasar grosir. Sedangkan untuk Koki, Robert Huo pergi ke lembaga pelatihan dan setelah beberapa diskusi, dia mempekerjakan 30 magang dengan gaji bulanan 1.500 RMB. Bahkan pada umumnya para peserta magang tidak hanya memiliki gaji, tetapi juga harus membayar uang sekolah kepada penyelenggara pelatihan, oleh karena itu lembaga pelatihan bertanggung jawab untuk membayar gaji 30 orang tersebut. Mereka memberikannya jika mereka mau, dan jika mereka tidak memberikannya, mereka jatuh ke dalam kantong mereka, dan Robert Huo tidak akan peduli. Mungkin ada puluhan ribu dolar sebulan untuk biaya tunjangan, dan organisasi pelatihan telah secara khusus mengirim 2 koki sungguhan untuk bertanggung jawab atas manajemen, yang juga menyelamatkan para magang dari kekhawatiran tentang hal itu. Tim konstruksi perusahaan dekorasi sudah mulai. Menurut perkembangan saat ini, seharusnya selesai dalam waktu seminggu. Bagaimanapun, persyaratan Robert Huo untuk toko adalah dapur berfungsi sepenuhnya, dan sisanya tidak penting, jadi dekorasinya relatif sederhana. Menunggu departemen pembelian di cabang Ji. Membantu membeli kembali peralatan dapur, catering, Del. Pada dasarnya dapat membuka pintu untuk bisnis. Mempertimbangkan makanan rendah lemak tersebut akan diluncurkan minggu depan, Robert Huo sengaja mengadakan acara terjadwal di toko tersebut. Setiap pelanggan yang membeli produk penurun berat badan seharga lebih dari 100 RMB bisa mendapat bonus makanan rendah lemak senilai 10 RMB, atau menambahkan 5 RMB. Tukarkan makanan rendah lemak senilai 20 RMB. Acara makanan pengurang lemak terjadwal akan berakhir ketika secara resmi diluncurkan minggu depan, tetapi acara lain akan diluncurkan pada waktu itu, dan akan lebih menarik daripada diskon saat ini. Adapun perbedaan antara 10 yuan dan 20 yuan, yang satu adalah vegan dan satu lagi dengan daging. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam operasi sebenarnya, bahkan untuk hidangan vegan 10 RMB, Robert Huo meminta para magang melakukan banyak cara. Dari pencocokan warna hingga tampilan. Kemudian untuk rasio nutrisinya. Untuk tampil lebih profesional, Robert Huo juga secara khusus mengundang ahli gizi selebriti yang terkenal untuk menangani lauk pauk. Jumlah pemesanan pada hari pertama melebihi 300 porsi. Hampir setiap pelanggan yang membeli produk penurun berat badan akan memesan 1 porsi. Karena tampilannya sangat indah, warnanya disesuaikan dengan cara yang paling membangkitkan selera makan orang, dan petunjuk nutrisi dan kalori yang terperinci juga ditandai di sebelahnya. Dan halaman pengantar Rincin juga secara khusus mengingatkan bahwa pengiriman dalam waktu 12 jam secara nasional dan 6 jam di dalam provinsi sudah melampaui waktu ini. Secara keseluruhan, Robert Huo telah mempertimbangkan semua rincian yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dengan tambahan aktivitas terjadwal untuk makanan rendah lemak, Natalie Ning kini memiliki lebih banyak hal untuk disibukkan setiap hari. Usai berdiskusi soal logistik dengan Wesley Mu terakhir kali, ia tampak semakin percaya diri. Saat menangani berbagai hal, ia juga mulai teratur. Tidak lagi sama seperti dulu, bagaimanapun, harus bertanya kepada Robert Huo dulu.
Robert Huo sendiri diseret oleh Novaji untuk menangani urusan perusahaan. Dana 120 juta menaikkan batas atas ambisi Novaji sangat tinggi. Dia ingin melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya, atau bahkan berani memikirkannya. Dan hal-hal ini, dia tidak memiliki banyak pengalaman, dan tidak dapat menemukan penolong yang dapat dipercaya dan mampu selain Robert Huo. Artinya, takut membuat orang bergosip, jika tidak, Novaji ingin membiarkan Robert Huo bersamanya 24 jam, kalau ada inspirasi tiba-tiba, bisa berdiskusi dengannya kapan saja, di mana saja. Wanita ini terlalu ambisius, untungnya Robert Huo pernah bekerja dalam jangka panjang dan intensitas tinggi sebelumnya, dan tidak ada yang sulit untuk beradaptasi. Untuk orang lain, mungkin lelah dan menyedihkan. Di akhir pekan, Natalie Ning dengan tegas menolak permintaan Novaji untuk mengizinkan Robert Huo bekerja lembur. Dia baru saja membawanya ke klinik psikologis Pansimi. Hal ini membuat Robert Huo agak bingung. Ketika datang terakhir kali, Pansimi dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir, ia tidak memiliki masalah dan tidak membutuhkan intervensi psikologis. Mengapa Natalie Ning membawanya? Lebih baik sibuk dengan pekerjaan, apapun yang terjadi, ada baiknya mengunjungi Yakob Zhao. Namun, Natalie Ning sangat prihatin tentang hal ini. Sejak Robert Huo bertanya apakah dia ingin membantu di pintu kamar mandi terakhir kali, Natalie Ning menjadi lebih proaktif. Robert Huo sakit kepala. Ketika sama dengan datang ke klinik psikologi lagi, Natalie Ning bahkan tidak memiliki ide untuk naik ke atas. Dia mengantarnya ke pintu dan berkata, "Kamu pergi ke sini sendiri, aku mau kembali untuk mengurus toko Taobao." Robert Huo tidak bisa berkata-kata, tiba-tiba dia merasa bahwa mengajar Natalie Ning menjadi wanita yang kuat sepertinya pilihan yang salah. Di depan tatapan Natalie Ning, Robert Huo hanya bisa naik ke lantai 2 dengan ekspresi tak berdaya. Di lantai atas Pansimi sudah menunggu cukup lama. Saat melihatnya datang, psikiater wanita cantik ini berdiri sambil tersenyum dan berkata, "Kamu sudah datang." 197. Penampilan Marco Sang dan yang lainnya di rumah sakit telah meyakinkan banyak orang bahwa itu benar, tetapi lebih banyak orang masih merasa bahwa guru dan murid mereka tidak akan terlalu kaku. Tidak apa-apa bertengkar, akan selalu ada cara baik kan? Karena itu, banyak orang masih 197. Setelah reuni kelas terakhir kali, Pansimi akan pergi ke rumah ketika dia tidak ada pekerjaan, mengatakan bahwa dia sedang mencari Natalie Ning, tetapi dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan Robert Huo. Saat bertemu sekarang, Pansimi tidak menempatkan kedua belah pihak dalam pandangan dokter dan pasien seperti sebelumnya, dan lebih seperti persahabatan. Robert Huo juga berbicara lebih langsung, mengatakan, "Kalian semua tahu, saya dalam keadaan sehat. Mengapa Natalie membawa saya? Aku tahu kamu tidak sakit, tapi dia tidak tahu." Pansimi berjalan mendekat sambil tersenyum, dan baunya menyengat. Dia mengeluarkan 2 tiket film dari sakunya dan berkata, "Aku takut Natalie mengkhawatirkannya, jadi aku bekerja sama bersandiwara. Jika tidak, kamu pikir aku benar-benar ingin membuang waktu di sini? Jika kamu merasa tidak nyaman, temani saja aku ke bioskop. 2 jam sudah cukup." Robert Huo sedikit mengernyit dan berkata, "Kamu cari orang lain saja, aku mau melakukan sesuatu yang lain." "Tidak bisa. Jika Natalie menelepon mencarimu, apa yang harus kuberitahukan padanya?" kata Pansimi. Robert Huo berpikir sejenak, dan ini memang alasannya. Natalie Ning mengatakan dia tidak keberatan, tetapi pada kenyataannya dia masih sangat mementingkan kesehatannya. Jika dia tahu bahwa Robert Huo datang ke sini untuk menemuinya dan pergi, takut dia akan sangat marah. "Selain itu, aku melepaskan bisnis seriusku dan membantumu membodohi istrimu di sini. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih kepadaku? Jika kamu benar-benar tidak mau, aku juga bisa menelepon Natalie dan mengatakan yang sebenarnya kepadanya." Pansimi berkata, "Jangan." Robert Huo tanpa sadar berkata, menyembunyikan fakta bahwa Natalie Ning selalu membuatnya sangat canggung, bahkan sangat canggung. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan tahu seperti apa jadinya. "Lalu kamu setuju?" tanya Pansimi sambil tersenyum. "Menonton film saja, aku harus kembali bekerja setelah menonton," kata Robert Huo. "Ingin nonton film bersamaku sudah sangat banyak. Jangan sampai kamu terlihat dimanfaatkan." "Aku beli tiket nontonnya," kata Pansimi tidak puas. Robert Huo tidak banyak bicara. Dalam hal ini, dia memang agak dikuasai oleh Pansimi. Melihat tatapan Robert Huo yang tidak bisa berkata-kata, Pansimi mencibir dalam hatinya. Menurutnya, semua yang dilakukan Robert Huo saat ini hanya ingin menangkapnya. Pria ini juga mengerti psikologi, dan dia harus bisa mengatakan bahwa dia adalah wanita yang sangat bangga. Pansimi telah memutuskan bahwa Robert Huo adalah bajingan, dan tentu saja menganggap semua tindakannya buruk. Sekarang dia ingin Robert Huo menemaninya ke bioskop untuk mengekspos wajah asli pria ini. Kalaupun Natalie Ning sudah menikah dengannya, bagaimana dengan seorang anak perempuan? Mengetahui wajah aslinya lebih awal, setidaknya di masa depan, lebih baik melakukan pencegahan atau persiapan psikologis daripada mengetahui saat tubuh terluka. Setelah itu, keduanya turun bersama. Pansimi mengantar Robert Huo ke bioskop. Saat sampai di bioskop, tepat jam 9.30, adegan pertama film ini. Biasanya hanya sedikit orang yang menonton film kali ini. Pansimi memilih thriller lain. Saat memasuki teater, selain mereka berdua, hanya tersisa stafnya. "Bagaimana, tiket 70 RMB bisa menyewa seluruh teater, hebat kan?" kata Pansimi dengan ekspresi puas. "Hebat, hebat," kata Robert Huo dengan santai.
Lampu di teater dimatikan dan film mulai diputar. Meskipun cahaya terang dari layar lebar menghalangi jangkauan bioskop, kontrasnya masih cukup kuat dibandingkan dengan siang hari saat datang. Pan Simi tiba-tiba datang dan dengan bercanda bertanya, "Kamu bilang Natalie akan curiga jika kita berdua menonton film itu?" Diam-diam di belakang punggungnya. Aroma samar mengambang dari arahnya, ditambah dengan lingkungan yang redup, dapat dengan mudah membangkitkan keinginan orang. Robert Huo menoleh, melihat Pan Simi sedikit mengangkat dagunya, semakin mendekat. Jika dia mau, dia bisa mencium bibir merah yang menarik asalkan dia sedikit condong ke depan. Sejujurnya, perkataan dan tindakan Pan Simi membuat orang-orang penuh godaan, bahkan Robert Huo sempat ragu apakah dia sedang menyarankan sesuatu. Tapi setelah dipikir-pikir, tidak begitu akrab dengan Pan Simi. Tidak peduli seberapa yakinnya dia tidak berpikir psikiater ini akan menyukainya dengan mudah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Robert Huo mundur sedikit, menjaga yang aman, dan kemudian berkata, "Menurutku dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia sangat mempercayai kamu dan aku." "Benarkah?" Bibir merah Pan Simi terbuka ringan, menghirup aroma. Dengan pesona yang tak terkatakan, dia berkata, "Ngomong-ngomong, dia pikir kamu tidak bisa melakukannya sekarang, jadi tidak peduli apa yang terjadi pada kita, dia tidak akan ragu." Robert Huo sedikit ragu-ragu, selalu merasa bahwa kekuatan menggoda wanita ini agak terlalu kuat, sepertinya benar-benar menyarankan sesuatu padanya. Tetapi Robert Huo merasa sedikit canggung lagi, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Saat ini, Pan Simi tiba-tiba tertawa. Dia berdiri tegak mengeluarkan popcorn di belakang punggungnya, dan membuka mulutnya. Sambil makan, dia tersenyum dan berkata, "Lihat ekspresimu, menggodamu. Natalie dan aku adalah teman baik, kamu adalah suaminya, bagaimana aku bisa merebutnya, kamu mau popcorn?" "Enak sekali." Melihat penampilannya yang ceria, Robert Huo menggelengkan kepalanya. Berkata, "Sepertinya kamu sedikit lebih asing dari yang aku kira, dan kamu tidak setua saat pertama kali bertemu. Jadi aku memberimu kesan seperti ini." Pan Simi mengangkat bahu dan berkata, "Sebenarnya, dibandingkan dengan perempuan lain, aku cukup santai. Bagaimanapun, aku telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, terlepas dari pikiran atau perilakuku. Semua lebih dipengaruhi oleh Barat." Robert Huo tidak berbicara, dia tidak terlalu menyukai karakter ini. Terlalu terbuka. Sebaliknya, dia lebih suka tipe seperti Natalie Ning, setidaknya tidak khawatir dia akan melakukan beberapa hal gila. Adapun karakter Pan Simi jika hanya sebagai kekasih, atau tidak masalah jika ingin menghilangkan kasih sayang, tapi tidak kalau seorang istri. Saat berada di rumah Huo sebelumnya, Robert Huo belum pernah melihat wanita serupa, dia pernah melewati tahapan bermain dengan wanita. Robert Huo tidak keberatan dengan urusan pria dan wanita, tetapi lebih memperhatikan kenikmatan spiritual. Terutama saat kelahiran kembali ini, dia tiba-tiba memiliki seorang istri dan anak dan dia belajar bagaimana mengambil tanggung jawab sebagai ayah dan suami. Sangat disayangkan meskipun Pan Simi adalah seorang psikiater, dia tidak dapat benar-benar memahami pikiran orang, sebaliknya, dia tidak akan terus-menerus ingin mengungkap wajah asli Robert Huo. Film yang ditayangkan adalah film thriller luar, pembunuh bertopeng berantai, dan adegannya memang berdarah-darah dan menyeramkan, terutama soundtracknya yang tidak ada bedanya dengan film hantu. Pan Simi ketakutan oleh ledakan musik yang tiba-tiba dari waktu ke waktu, sebagian besar popcorn tumpah dan Robert Huo tidak bisa menahan tawa. Jelas tidak berani, jadi mengapa memilih film thriller semacam ini? Pada saat ini, gambar tiba-tiba muncul di layar lebar, dan wajah mengerikan dari pembunuh berantai itu benar-benar diperbesar, menutupi seluruh gambar dengan lensa yang sangat mendadak. Soundtrack mengerikan terdengar di saat yang sama, Pan Simi berteriak ketakutan, berbalik dan memeluk Robert Huo, membenamkan kepalanya di pelukannya dan tidak berani melihat lagi. Keharuman terus melayang di sepanjang tubuh dan rambutnya, memungkinkan Robert Huo untuk menciumnya lebih jelas dan merasakan kelembutan dan kehangatan tubuhnya. Di lingkungan yang gelap, hanya ada dua orang di seluruh teater. Pemandangan yang begitu memikat membuat banyak pria tak mampu menahan diri. Namun, pengendalian diri Robert Huo cukup kuat, dia bisa sekian lama menahan tidur di ranjang yang sama dengan Natalie Ning. Bagaimana ia bisa digoyahkan oleh Pan Simi? Dia menunggu adegan mengerikan itu berlalu, dan kemudian menepuk punggung Pan Simi dengan ringan, berkata, "Oke, adegan itu sudah selesai." Pan Simi masih tampak ketakutan, sedikit gemetar, bersandar di pelukannya dan menolak untuk bangun, hanya mengeluarkan suara teredam, "Tidak." Tidak tahu apakah dia berkata jangan menontonnya lagi atau jika dia berkata jangan bangun, Robert Huo merasa sedikit malu. Ini adalah teman sekelas dan teman istrinya. Awalnya, keduanya diam-diam berlari keluar untuk menonton film itu sudah sangat buruk. Sekarang mereka berhubungan sangat dekat, yang membuat Robert Huo merasa bersalah. 198. Meski Pan Simi berinisiatif menonton film itu, Robert Huo sendiri setuju, bukan karena terikat. Jadi dalam hal ini, merasa sedikit bersalah. Kini Pan Simi dan postur tubuhnya yang begitu dekat membuat Robert Huo semakin merasa bersalah. Jadi, dia terbatuk dan berkata, "Baiklah, mundur dulu, aku mau ke toilet." "Kamu ke toilet, bagaimana denganku?" Pan Simi cepat-cepat mengangkat kepalanya. Melihat wajahnya yang panik, Robert Huo mengangkat bahu dan berkata, "Karena kamu sangat takut. Kalau begitu jangan nonton lagi, lebih baik keluar dan mencari tempat untuk minum teh dan kopi." "Baiklah," kata Pan Simi dengan ekspresi menyesal.
Keduanya segera bangkit, yang menyebabkan sakit kepala Robert Huo adalah wanita itu mengulurkan tangan dan langsung mengayunkan lengannya. Bisa dengan jelas merasakan kelembutan lengannya, lalu melihat ke Pan Simi. Pipinya agak merah, tapi tidak ada niat untuk melepaskannya, malah lebih kencang. Robert Huo mencoba menarik 2 kali, tetapi menjadi lebih kencang. Saat ini, Pan Simi tiba-tiba memelototinya dengan tatapan cemberut, dan berkata, apakah kamu sengaja sembarang bergerak? Tidak hanya saja kamu memeluknya begitu erat, takut orang lain akan salah paham, jelas Robert Huo. Aku tidak takut apa yang kamu takuti. Pan Simi dengan demonstratif kembali menggenggam tangannya. Berkata, selain itu, bukankah kamu yang untung? Kenapa seolah kamu yang rugi? Benar-benar tidak tahu malu. Robert Huo tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa membiarkannya memeluknya. Setelah meninggalkan teater, menuju pintu kamar mandi, Pan Simi melepaskannya. Sebenarnya, Robert Huo mengatakan untuk pergi ke toilet, hanya untuk mencari alasan untuk keluar dari adegan yang memalukan. Tetapi sekarang semuanya ada di sini, tidak baik untuk benar-benar pergi tanpa masuk. 2 menit kemudian, Robert Huo keluar dari kamar mandi dan melihat Pan Simi berdiri di sana merias wajah. Dia menoleh, melihat ke pakaian Robert Huo, dan tiba-tiba berkata, pantas saja warna lipstiknya memudar. Ternyata teroles di tubuhmu. Robert Huo menunduk dan melirik, dan dia melihat dadanya sedikit lebih rendah, dan ada 2 bekas lipstik. Ini membuatnya muram. Jika saat dia kembali dan Natalie Ning melihatnya, bagaimana menjelaskannya? Pan Simi seakan melihat keberatannya dan bercanda, kenapa, kamu takut? Bukankah itu hanya 2 tanda? Apa masalahnya? Dengan kepribadianmu, aku sangat ingin merayumu, aku pikir kamu juga pasti takut. Dia begitu lugas sehingga Robert Huo melihat ke atas. Pan Simi mendengus. Berkata, apa yang kamu lihat? Aku tidak salah. Jika kamu benar-benar takut ketahuan oleh Natalie, aku akan membelikanmu baju baru. Jika kamu tidak memberitahu, jika aku tidak memberitahu, dia tidak akan tahu. Robert Huo sedikit ragu-ragu. Terus terang, dia tidak ingin menipu Natalie Ning apapun. Tetapi sulit untuk menjelaskan hal semacam ini saat ini. Robert Huo berada pada tahap ini sekarang. Dia tidak ingin Natalie Ning terlalu banyak berpikir, jadi dia hanya bisa memberitahu dia sesedikit mungkin. Jika tidak, semakin banyak tahu, semakin banyak akan berpikir. Mungkin solusi yang diusulkan oleh Pan Simi adalah pilihan terbaik. Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa membeli bajuku sendiri, kamu tidak perlu mengeluarkan uang. Bagaimana bisa? Aku mengotori pakaianmu. Tentu saja aku bertanggung jawab. Pan Simi terlihat seperti tidak bisa menolak, dia mengajak Robert Huo ke mall. Untungnya, dia benar-benar menemukan kemeja yang persis seperti dia kenakan di mall. Setelah pulang, buang dulu ke mesin cuci, kalau tidak bau baju baru akan tetap mudah tercium. Pan Simi mengingatkan, sambil membawa baju Robert Huo di pelukannya. Dia tertawa dan berkata, adapun aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri, sebagai peringatan kecil untuk kita berdua. Petugas di sebelahnya segera memuji, Tuan, pacarmu sangat manis dan membuat iri. Ketika Robert Huo hendak menjelaskan hubungan keduanya, Pan Simi tersenyum dan berkata, ya, aku juga menganggap aku sangat baik. Sayang sekali ada yang penakut dan tidak berani memakannya. Untuk seorang pria individu, pernyataan Pan Simi mungkin sudah lama sangat menarik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Tapi Robert Huo tidak melakukannya, dia hanya merasa bahwa wanita ini sepertinya bertingkah aneh akhir-akhir ini. Terakhir kali Natalie Ning cemburu tentang hal ini, ingin tahu apakah Pan Simi sangat menyukai Robert Huo. Robert Huo masih menghiburnya bahwa itu tidak mungkin. Tapi sekarang, Robert Huo terus berpikir, benarkah Pan Simi memiliki kesan yang baik tentang dirinya? Kalau tidak, bagaimana mungkin rangkaian pertunjukan ini seperti memperlakukan kekasih? Dan tiba-tiba, 1 atau 2 kata sugestif akan keluar, membuat orang bertanya-tanya. Artinya, bertemu Robert Huo, yang memiliki disiplin diri yang kuat, jika tidak dia akan mengikuti caranya. Melihat Robert Huo berdiri di sana dan tidak berbicara, Pan Simi menepuknya dan berkata, mengapa kamu masih linglung? Pulanglah, ingat, jangan beritahu Natalie tentang hal ini, kecuali kalau kamu tidak ingin berbohong padanya, tidak ada yang perlu dikatakan. Robert Huo menghela napas dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Pan Simi bersenandung dan menyaksikan Robert Huo meninggalkan mal dari pintu masuk utama di lantai pertama. Setelah beberapa saat dia melihat ke bawah ke pakaian yang dia pegang di pelukannya, dengan cibiran di wajahnya. Laki-laki sampah adalah laki-laki sampah. Di permukaan, ia tampak acuh tak acuh terhadap wanita cantik, tetapi kenyataannya, ia tidak bisa diakhiri dengan penipuan. Jenis penipuan ini mungkin tidak hanya sekali atau 2 kali. Natalie Ning yang malang, yang dibodohi oleh pria seperti itu selama bertahun-tahun, bahkan sampai melahirkan seorang anak benar-benar tidak berharga. Pan Simi mendengus dan memutuskan bahwa dia harus menggunakan serangan yang lebih ganas lain kali untuk membuat Robert Huo benar-benar tergoda. Biarpun kamu menderita kerugian kecil untuk sementara, kamu harus membiarkan Natalie Ning melihat wajah sebenarnya dari orang ini. Setelah meninggalkan mal, Robert Huo tidak langsung pulang. Berdiri di jalan, dia melihat kembali ke mal, dan ingin meminta baju tadi itu kembali, dan kemudian mengembalikan baju baru itu. Menghirup udara segar yang panas, Robert Huo menyadari bahwa keputusan yang akan diambilnya tampak sangat tidak rasional. Sekalipun hal-hal fisik menipu Natalie Ning, atau karena kejadian ini dan Pan Simi menonton film berduaan, kedua hal ini tidak setingkat dengan membeli baju baru yang persis sama untuk menipu dirinya.
Yang pertama hanya karena beberapa kekhawatiran, dan Robert Huo sangat sah. Bahkan alasan untuk menjadi seorang pria sejati. Tapi yang terakhir adalah penipuan yang lengkap. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, Robert Huo dengan jelas membedakan. Dia juga tahu jika dia mengakui ini pada Natalie Ning. Kebohongan pertama perlu dijelaskan dengan jelas. Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengakhiri kebohongan? Intinya adalah bahwa bahkan untuk masalah fisik, ini bukanlah kebohongan pertama Robert Huo. Kebohongan asli yang sebenarnya adalah bahwa dia bukan lagi Shaun Li, tapi bintang harapan keluarga Huo. Jika masalah ini tidak jelas, Robert Huo tidak akan pernah bisa sepenuhnya melepaskan ikatannya, dan inilah alasan utama mengapa dia ragu-ragu dan tidak memiliki kontak dekat yang substansial dengan Natalie Ning. Sambil ragu-ragu, Robert Huo melihat mobil Pansimi melaju melewati matanya. Dia mendesah, sudah terlambat untuk menyusul sekarang. Apa gunanya menelepon dia untuk kembali? Akhirnya berbohong kepada Natalie Ning, belum lagi sepertinya lebih serius menyembunyikan berita kematian suaminya dibandingkan menonton film bersama Pansimi. Robert Huo menjadi lebih bersalah, tapi akhirnya memilih untuk menyerah. Ketika suatu hari dia benar-benar dapat memiliki hati nurani yang bersih dan memberitahu Natalie Ning segalanya, dia tentu saja akan mengatakan ini dengan jelas. Soal pakaiannya tidak ada yang mau dikatakan, jujur saja tidak perlu mengembalikan baju lama sebagai bukti. Setelah itu, Robert Huo memikirkannya sedikit dan memilih untuk mencari Jacob Zhao. Pertama, dia ingin mengunjungi profesor tua itu. Kedua, dia sedikit bingung sekarang, dan dia tidak ingin pulang dan segera menghadap Natalie Ning. 30 menit kemudian, Robert Huo muncul di komplek tempat dia membeli rumah. Ketika dia menemukan rumah baru Jacob Zhao sesuai dengan nomor rumah di berita, dia mendengar sirene polisi yang keras terdengar di sana. 199. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, Robert Huo melihat Jacob Zhao berdiri di sana dengan ekspresi muram, dan beberapa orang berseragam sedang bertanya. Robert Huo menepuk bahu orang di sebelahnya dan bertanya, apa yang terjadi? Pria berusia 40 tahun itu memiliki ekspresi bergosip dan berkata, Profesor Zhao juga tidak cukup beruntung. Dia baru pindah dan sudah diincar oleh pencuri. Dia hanya pergi keluar untuk membeli sayuran. Semua barang berharga di rumah hilang dicuri. Kamera pengintai di komplek belum diaktifkan. Sekarang tidak bisa menemukan pencuri. Jadi orang terkenal ini tidak enak. Terlalu mudah untuk diincar. Pencuri tidak mau repot-repot datang jika mereka seperti keluarga kecil kita. Pembicaraan orang-orang di sebelahnya memang sedikit sombong. Mungkin bagi mereka hal ini layak dibahas dalam hidup. Seorang selebriti telah menderita, betapa menariknya untuk berbicara. Tidak lama, beberapa orang berseragam masuk ke dalam mobil dan pergi, dan Jacob Zhao berdiri di sana dengan wajah muram. Robert Huo berjalan mendekat dan menyapanya dengan aktif Tuan Zhao. Wajah Jacob Zhao tidak banyak membaik ketika dia melihat kedatangan Robert Huo. Dengan datar bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak meninggalkan informasi kontakmu setelah kamu keluar dari rumah sakit. Aku hanya mengetahui dari berita bahwa kamu tinggal di sini, jadi aku datang mengunjungimu. Robert Huo berkata, menyerahkan keranjang yang dia pegang ke depan, dan berkata, aku tahu kamu suka makan sayuran. Aku baru-baru ini bekerja sama dengan beberapa pertanian dan mendapatkan beberapa yang sayuran hijau murni dari mereka. Ini bisa memenuhi kebutuhanmu. Aku adalah orang tua yang tidak punya apa-apa sekarang. Apakah kamu masih peduli denganku? Robert Huo tersenyum dan berkata, ketika kamu memintaku untuk minum teh di rumah, aku bukan hanya orang biasa. Dengan mengatakan itu, Robert Huo melihat sekeliling. Dia tidak melihat mobil Jacob Zhao atau Sea Mustang dan lelaki tua di depan pintu, jadi dia bertanya tentang dua orang ini. Masuklah dulu, tidak enak bicara di luar. Jacob Zhao membuka pintu untuk membiarkan dia masuk ke dalam rumah, dan kemudian berkata, mereka berdua mengundurkan diri. Mengapa, ada urusan apa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat kondisimu, tapi mereka mengundurkan diri. Bagaimana dengan rutinitas sehari-hari? Tanya Robert Huo. Aku belum cukup tua sampai membutuhkan bantuan untuk berjalan, kata Jacob Zhao sambil mengumpulkan kekacauan di rumah. Tidak tahu berapa banyak yang dicuri pencuri, rumah itu terbalik dan sangat tidak nyaman untuk dilihat. Robert Huo meletakkan piring di tangannya, kemudian pergi untuk membantu mengatur, dan bertanya, apakah kerugiannya besar? Apa yang dikatakan polisi? Apalagi yang bisa aku katakan? Buka kasus untuk penyelidikan, dan beritahu aku jika ada berita. Tangan Jacob Zhao sedikit gemetar dan berkata, adapun kerugiannya, tidak terlalu besar, tidak lebih dari beberapa peti mati. Pokoknya, setiap bulan semua memiliki gaji pensiun, dan mereka tidak akan mati kelaparan. Jika membutuhkan bantuan, kamu katakan saja. Sebenarnya, aku membeli rumah di sini beberapa hari yang lalu, di gedung sebelahmu, dan pindah setelah renovasi. Aku hanya tidak berharap menjadi tetangga denganmu. Kata Robert Huo. Jacob Zhao menatapnya dengan keraguan di matanya. Robert Huo memahami pikirannya, tetapi merasa telah menanyakan informasi real estate tuannya terlebih dahulu, jadi dia dengan sengaja membeli rumah di sini dan ingin mendekat. Dia tidak menjelaskan masalah tersebut. Tidak perlu penjelasan. Jacob Zhao percaya apa yang dia katakan, jadi wajar saja tidak perlu mengatakan lebih banyak. Jika tidak percaya, mengatakan lebih banyak akan menjadi tidak baik. Aku lihat ada halaman kecil di depan pintu. Apakah kamu berencana menanam sayur mayur atau bunga? Robert Huo bertanya lagi. Di mana ada begitu banyak pertanyaan, jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi.
Yakob Zhao langsung menyuruhnya pergi. Bantu kamu membersihkan rumah. Tidak, aku tidak berani meminta bantuan siapapun lagi, kata Yakob Zhao. Tentu saja, yang dia maksud adalah Marco Sang dan lainnya. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup sebelumnya, Yakob Zhao tidak perlu berbicara, keempat orang ini akan membantunya dengan baik. Akibatnya, pertengkaran di rumah sakit membuka kontradiksi di mata orang lain. Wajar jika Yakob Zhao menunjukkan ketidakpuasan dalam hal ini. Jika beralih ke orang lain, mungkin bertanya apakah benar-benar putus hubungan dengan keempat orang itu. Tapi Robert Huo tidak bertanya. Sekali lagi, kali ini hanya datang ke sini untuk mengunjungi profesor ini dan tidak punya ide lain. Apalagi setelah mengetahui bahwa Yakob Zhao dicuri oleh seorang pencuri, dia semakin bersimpati dengan lelaki tua itu. Kerja keras sepanjang hidup, mengajari begitu banyak orang berbakat. Namun, Profesor Zhao yang sudah lanjut usia mengalami kemunduran berturut-turut, yang membuat Robert Huo harus merasa bahwa Tuhan itu kejam. Atas desakan Yakob Zhao, Robert Huo harus pergi lebih dulu, tetapi sebelum pergi, ia melihat Yakob Zhao batuk beberapa kali. Dia berkata bahwa dia akan membawakannya beberapa buah pir yang harum dan air rebus untuk menyehatkan paru-paru dan tenggorokannya. Yakob Zhao masih tidak menerima kebaikannya, dan ketika Robert Huo pergi, beberapa mobil mewah melaju dan berhenti di depan pintu. Orang-orang yang masuk dan keluar mobil memiliki hadiah di tangan mereka, dan mereka jelas ke sini untuk mengunjungi Yakob Zhao. Tapi, Yakob Zhao bahkan tidak membuka pintu. Robert Huo tidak terlalu memperhatikan dan langsung pergi. Setelah kembali, begitu masuk ke rumah, melihat Natalie Ning sibuk dengan live streaming di depan kamera, dan dari waktu ke waktu dia mengetik untuk menjawab pertanyaan kepada pelanggan. Bisnis di toko sangat bagus sekarang, dia sangat sibuk setiap hari, dia tidak punya waktu luang ketika dia berada di depan komputer. Bahkan ketika Robert Huo kembali, dia hanya bisa menyapanya dengan tatapan matanya. Kerja keras istrinya membuat Robert Huo semakin bersalah atas perbuatannya. Untuk sesaat dia ingin memberitahunya tentang baju baru itu, tapi dia ragu-ragu, dan akhirnya memilih untuk menyembunyikannya. Karena dia tahu bahwa ketika orang sibuk mereka sebenarnya sangat bersemangat baik secara mental maupun fisik. Kegembiraan semacam ini akan sangat meningkatkan mood bahagia. Natalie Ning sedang dalam kondisi sibuk dan bahagia seperti itu sekarang. Jika Anda mengatakan kepadanya bahwa dia ditipu saat ini, dia tentu saja akan sangat kecewa. Yang terpenting adalah, terus terang soal pakaian, memang tidak bisa dielakkan untuk menjelaskan masalah fisik dengan jelas. Bagi Robert Huo, tidak ada yang lebih sulit untuk diputuskan. Dia harus pergi ke kamar mandi. Setelah itu, masukkan pakaian yang diambil ke mesin cuci. Natalie Ning baru saja sibuk beberapa saat ketika dia keluar dari kamar mandi. Dalam benaknya, terlihat jelas bahwa posisi Robert Huo lebih penting. Jadi kali ini sudah berakhir, langsung menutup live streamingnya. Kenapa pulang pagi-pagi sekali? Kupikir kamu baru pulang sore hari. Natalie Ning bertanya dengan tatapan prihatin. Kamu sudah makan? Masih ada bubur di dapur, mau dihangatkan? Butir-butir keringat halus di keningnya membuktikan betapa lelahnya ia tadi. Ia disibukkan dengan aktivitas selama ini, dan hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Itu masih siaran langsung sekarang, dan ketika Robert Huo kembali, dia segera mengalihkan fokusnya padanya. Sejujurnya, Robert Huo sangat tersentuh dengan ini. Ketika berada di rumah Huo, bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi perhatian orang-orang itu lebih membuat kagum. Karena kagum, mereka tidak ingin membuat Robert Huo tidak bahagia. Dan Natalie Ning murni peduli pada suaminya. Melihatnya berjalan menuju dapur, Robert Huo tanpa sadar meraih tangannya. Natalie Ning berhenti, berbalik untuk melihatnya, dan bertanya, ada apa? Tangannya panas dan basah, dan keringat terlihat jelas di telapak tangan dan punggung tangannya. Tidak ada AC di ruang tamu, hanya kipas angin lantai. Dulu, Saun Li tidak banyak peduli tentang urusan keluarga, jadi dia hanya memasang AC di kamar tidur, alasan utamanya untuk Gabi. Karena gadis ini takut panas dan tidak bisa tidur saat berkeringat. Bukannya tidak ada uang di rumah, tapi Natalie Ning masih belum punya niat untuk membeli AC. Rumah baru sudah dibeli, dan mungkin akan pindah dalam 2 bulan. Bagaimana dengan AC? Idenya sangat sederhana, jenis pemikiran standar orang biasa. Jika sebelumnya, Robert Huo mungkin akan menertawakannya karena bersikap picik. Sebuah AC tidak lebih dari masalah sepele. Namun kini, yang dilihatnya adalah di balik kejadian ini, ada kerja keras Natalie Ning yang didedikasikan untuk keluarga. Hal ini yang paling dihargai oleh Robert Huo. 200. Mungkin karena diam lama Robert Huo, atau matanya yang terfokus yang membuat Natalie Ning merasa malu, dan bertanya lagi, ada apa denganmu? Kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku tiba-tiba merasa kasihan padamu, kata Robert Huo. Natalie Ning terkejut, berpikir bahwa dia sedang mengingat masa lalu lagi, jadi dia berjalan dan memeluk pinggangnya dan berkata dengan lembut, bodoh, apa maksudmu? Jika benar-benar ingin meminta maaf, itu seharusnya aku. Itu karena aku tidak menyadari kehebatanmu sebelumnya. Aku selalu berusaha menangkap kelemahanmu dan terus mengatakannya, yang telah memberimu terlalu banyak tekanan. Sebenarnya, aku selalu ingin menemukan kesempatan untuk memberitahumu dan meminta maaf kepadamu. Robert Huo tidak menyangka Natalie Ning akan meminta maaf padanya atas masa lalu. Sejujurnya, dia tidak tahan dengan permintaan maaf ini. Karena bukan karena dia berbalik sebagai suami, anak yang hilang, atau dia benar-benar menemukan bakat yang luar biasa, tetapi dia benar-benar berubah. Saun Li adalah Saun Li. Seharusnya dimarahi, Natalie Ning tidak perlu meminta maaf untuknya.
Sebenarnya aku hanyalah perempuan biasa tanpa cita-cita besar. Aku hanya berharap akan ada seseorang yang kucintai yang juga mencintaiku. Keluarga kita menjalani kehidupan yang sederhana, tidak mencari kekayaan, tapi hanya kebahagiaan. Sekarang tiba-tiba ada begitu banyak hal, dan sangat melelahkan untuk melakukannya, dan itu juga membuatku perlahan merasakan apa yang kamu katakan sebelumnya, berharap aku dapat menyadari nilai kehidupan. Pada titik ini, aku berterima kasih. Kamu memberiku kesempatan ini tidak membuatku tidak menyukai aku karena bodoh, juga tidak menyukaiku karena tidak mengerti. Jadi, jangan mengatakan kamu menyesal tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, selama hubungan kita baik sekarang, itu sudah cukup. Suara lembut Natalie membuat hati Robert Huo tetap hangat. Dia membenci keberadaan Sound Lee, karena dia terlahir kembali dari dirinya, dan dia bukan lagi guru tertua di keluarga Huo. Tapi dia juga iri pada Sound Lee, karena si idiot bodoh ini telah menikahi wanita terbaik di dunia dan seorang putri yang sangat manis dan bijaksana. Perlahan memeluk wanita ini, merasakan suhu tubuhnya, mencium campuran keringat dan sampo di rambut tidak terlalu harum, tapi begitu nyata. Sambil memeluk Natalie, Robert Huo berbicara perlahan dan berkata, jika suatu hari kamu menemukan bahwa aku bukan lagi aku, apakah kamu akan tetap seperti ini? Sungguh konyol untuk dikatakan. Natalie tertawa dan berkata, kamu adalah kamu, ini tidak dapat diubah. Selain itu, kita adalah suami dan istri, tidak peduli menjadi apa kamu, aku akan tinggal bersamamu sampai kita menjadi tua, dan tidak akan pernah berpisah. Robert Huo terdiam, ia tahu bahwa Natalie tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Dalam hal ini, Robert Huo masih belum cukup siap secara psikologis. Karena melihat seluruh dunia, kelahiran kembali seseorang mungkin satu-satunya. Ini di luar akal sehat dan tidak dapat dijelaskan oleh sains. Apakah itu dapat diterima? Bagaimana mereka akan memperlakukan dia jika orang lain tahu tentang itu? Atau bagaimana mereka akan memperlakukan dia? Terus terang, Robert Huo belum siap menghadapi berbagai kemungkinan dan akibat dari kejadian ini. Jadi setelah ragu-ragu sebentar, dia masih menyerah. Ketika dia menjadi lebih kuat dan memiliki cukup modal untuk melawan kemungkinan buruk, maka dia akan memilih untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Tidak peduli apa pilihan yang dibuat Natalie saat itu, Robert Huo akan menerimanya. Pada saat ini, Gabi keluar dari kamar tidur sambil menggosok matanya dan melihat keduanya berpelukan. Dia tidak bisa menahan bibirnya, kalian romantis sekali. Natalie tertawa, melepaskan Robert Huo, berpaling menatapnya, dan berkata, mengapa kamu belum tidur? Sudah kenyang tidur terus. Gabi berlari dengan gembira. Dia memeluk pinggang Robert Huo dan berkata, aku juga ingin memeluk ayah. Melihat gadis cantik itu, beban batin Robert Huo sedikit berkurang. Dia membungkuk dan mengangkat Gabi. Dia tersenyum dan bertanya, apa kamu lapar lagi? Apa yang ingin kamu makan? Ayah akan membuatnya untukmu. Jangan membiasakannya seperti ini. Kalau tidak dia akan gemuk nanti, kata Natalie. Aku tidak gemuk. Gabi menepuk perutnya, merasakan getaran di perutnya, dan langsung berkata, hehe, sepertinya sedikit lebih gemuk. Tidak masalah, betapapun gemuknya, Gabi akan tetap menjadi kesayangan ayah. Kata Robert Huo. Gabi menunjuk ke Natalie dan bertanya, bagaimana dengan ibu? Ibu. Robert Huo menoleh untuk melihat Natalie, melihat harapan di matanya. Dan rasa malu yang dia harapkan, dia tersenyum sedikit dan berkata, ibu juga orang yang paling berharga, kalian berdua sama berharganya. Hihi, romantis sekali. Gabi mengusap-usap lengannya dengan rasa ingin tahu. Natalie agak pemalu, tapi dia berinisiatif untuk memegang lengan Robert Huo. Dengan lembut berkata, kamu juga orang yang paling berharga bagiku. Kata-kata cinta tidak begitu mengharukan, juga tidak begitu indah, secara biasa, dengan kehangatan unik dari keluarga. Robert Huo sangat menyukai suasana ini, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki keluarga Huo. Dalam keluarga yang menarik itu, segala sesuatu, baik kepedulian atau tidak didasarkan pada minat. Ini seperti ini, sangat nyata, tidak ada yang salah. Pergi ke dapur dengan Gabi di pelukannya, membuatkan gadis kecil itu manisan buah. Keterampilan memasak Robert Huo sangat bagus, jauh lebih baik daripada di restoran. Baik Gabi maupun Natalie tidak memiliki ketahanan terhadap manisan yang begitu indah dan lezat. Saat makan buah, Natalie agak emosional saat Robert Huo menyebut dia Kok Zhao. Orang tua yang dulunya sangat terkenal. Sungguh tak terduga mulai menjadi sengsara. Tapi aku selalu berpikir itu agak aneh. Nasib buruknya terlalu serius. Seolah semua hal buruk berkumpul dalam sekejap, kata Robert Huo. Bukankah ini normal? Kadang-kadang orang mendapat kesialan dan akan beruntun, kata Natalie. Robert Huo tidak membantah, dia hanya merasa secara naluriah, ya Kok Zhao sedikit terlalu beruntung, tidak terlalu banyak berpikir. Bagaimanapun, dia secara pribadi membakar rumah leluhur, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. 3 hari kemudian, dekorasi toko selesai, dan Robert Huo pergi untuk melihatnya. Kualitasnya oke. Poin-poin yang disebutkan di atas cukup bagus. Meskipun harganya hampir 300.000 RMB, itu juga sepadan dengan uangnya. Departemen pembelian cabang perusahaan Ji membantu membeli cukup peralatan dapur, meja, kursi, bangku, mesin pos printer, dan sejenisnya. Setelah menghabiskan waktu seharian penuh, sengaja mengundang 2 chef dari lembaga pelatihan chef untuk mengatur tata letak yang paling sesuai dengan kebiasaan chef.
Izin kebersihan cateringnya membantu Alex Liao mengajukan semuanya selesai, dan izin bisnis dapat dibuka setelah izin bisnis dipasang di toko. Perwakilan hukum, tentu saja, menulis Robert Huo. Dia juga secara khusus menjelaskan hal ini kepada Natalie Ning, karena takut dia salah paham. Hal semacam ini seperti nama yang tertera pada sertifikat real estate, terutama sebagian orang ingin agar nama mereka tertera di atasnya, tidak peduli apa gunanya setelah tertulis. Natalie Ning tidak terlalu peduli dengan hal ini. Perwakilan hukum menulis bahwa semua orang sama. Belum lagi Robert Huo tidak punya ide lain. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak peduli. Bagaimanapun, bisnisnya bisa sukses pada kenyataannya, lebih dari 95% kredit diberikan kepada Robert Huo. Adapun dia hanya melakukan beberapa pekerjaan fisik. Karena ini pertama kalinya Robert Huo dan Natalie Ning membuka toko, itu adalah kereta pertama keduanya memasuki mall. Novaji, Alex Liao dan orang-orang akrab lainnya menelepon dan mengatakan mereka akan berpartisipasi pada hari pembukaan. Bahkan Ardining dan Cornelia Ding juga menelepon teman-teman di grup keluarga WeChat, memberitahu orang-orang untuk datang dan bergabung. Robert Huo tidak terlalu memikirkan kebaikannya. Makanan rendah lemak itu terutama untuk menyesuaikan dengan produk penurun berat badan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Target pelanggan adalah pembeli online dalam negeri, bukan kenalan dalam negeri. Namun keduanya sangat menghargai masalah ini. Dulu Sound Lee memalukan hingga membuat keluarga mereka malu. Sekarang setelah menantu laki-laki telah bangkit, tentu berharap lebih banyak orang dapat melihatnya. Robert Huo memahami perasaan mereka, jadi dia tidak keberatan. Keesokan paginya, Robert Huo dan Natalie Ning datang ke toko. Dua koki dari lembaga pelatihan koki tiba dengan 30 orang magang 10 menit kemudian. Bersambung.